Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat Wabarakatuh. malam, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Desti, warahmatullahi malam Kak wabarakatuh. Emil. Oke. Gimana keadaannya? Sehat ya, Bu, semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya, yes, yes. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di sini akan menemani Mas El dari awal sampai akhir. Di sini saya akan membacakan peraturan perkuliahan dulu, ya, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menggunakan nama sesuai KTP agar memudahkan saat absensi. Lalu yang kedua disarankan menggunakan komputer atau laptop. Yang ketiga join tepat waktu. Yang keempat menggunakan pakaian yang sopan. Yang kelima memilih tempat yang sesuai, memperhatikan pencahayaan, background, dan suara. Yang keenam on cam. Jika tidak bisa on cam bisa izin ke saya agar saya tahu kendalanya apa. Tapi tetap menyimak perkuliahan, ya. Lalu yang ketujuh, mute jika tidak sedang berbicara. Yang kedelapan, tidak memotong pembicaraan, bisa raise hand untuk meminta izin berbicara. Yang terakhir yaitu menghindari multitasking. Mungkin itu saja peraturan perkuliahan. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Silakan saya kembalikan kepada Pak Elif. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desti. Terima kasih sudah dibuka dan dibacakan peraturan-peraturannya. Ternyata cukup banyak peraturan juga ya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua yang di sini tetap enjoy karena peraturan ini sebenarnya ya untuk supaya kita sama-sama fair, makanya dibacakan di awal. Oke, mungkin untuk mohon maaf ini saya tadi mungkin agak sedikit ini tadi untuk pertemuan pertama saya agak sedikit kalau bahasa Jawanya itu kedandapan ya. Karena barusan aja saya juga ada mata kuliah pengantar bisnis sampai jam 6. Nah, kebetulan tadi agak sedikit molor, terus makan sebentar, terus ini menemani Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk mata kuliah Business Practice and Technology in Practice. Tapi ini nanti mungkin untuk pertemuan pertama saya pengen sedikit banyak diskusi aja, menggali karena sebenarnya kalau kita ngomongin mata kuliah BPTIP, Business Practice and Technology in Practice ini kan lebih banyak sistemnya praktek. Jadi dalam penerapannya sendiri di Institut Asia Malang itu mata kuliahnya adalah project based. Jadi praktek langsung ke dunia bisnis secara langsung. Nah, cuma ini nanti karena kita menempuhnya secara online, nah mungkin di sini ini nanti kita harus banyak diskusi juga gimana enaknya biar sama-sama enak supaya saya juga tidak terlalu memberatkan Bapak, Ibu, dan teman-teman dan rekan-rekan semua yang ada di sini karena saya tahu bahwa perjuangan kerja sambil kuliah itu ya gak main-main lah gitu. Karena dulu saya juga pernah mengalami waktu saya S1, S2 pun juga kerja sambil kuliah karena memang ya background bukan dari anak orang kaya sih. Ya istilahnya kalau dibilang miskin tidak, sangat ya cukup lah gitu, tapi bukan dari anak orang kaya yang sangat berkecukupan. Jadi ketika saya kerja, jadi ketika saya kuliah itu juga masih harus nyambi-nyambi kerja. Makanya saya tahu rasanya kerja sambil kuliah dan saya angkat kalau punya 5, 6, 7 jempol buat teman-teman di sini semuanya yang semangatnya luar biasa di sela-sela pekerjaannya. Tadi ada yang di jalan, ada yang mungkin masih di kantor, ada yang mungkin tadi di kantor habis berantem sama atasan atau sama bawahannya, tapi sekarang kuliah harus mencoba untuk senyum gitu ya. Jadi eh, saya sangat apresiasi sekali untuk kakak-kakak dan teman-teman semua di sini. Nah, mungkin pertama saya pengen sedikit kenalan dulu. Nah, nanti saya juga pengen kenalan sama rekan-rekan sama teman-teman di sini supaya nanti dalam perkuliahan kita kalau saling sapa gampang. Izin untuk share screen dulu, Mbak Desti. Jadi sudah kelihatan share screen saya, Mbak. Sudah, Pak. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan di awal, jadi untuk mata kuliah kita di sesi kali ini
saya akan menemani Bapak Ibu rekan-rekan di sini untuk mata kuliah BPTIP 3, jadi Business Practice and Technology in Practice 3. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa sebenarnya ini mata kuliah ini project based. Jadi nanti di akhir saya pengen sedikit diskusi kira-kira supaya tidak memberatkan teman-teman ini enaknya kita sistem seperti apa. Apakah tetap saya kasih project atau bisa diganti study case atau gimana nanti kita diskusikan. Makanya untuk PPT yang saya kirim untuk pertemuan pertama ini isinya nggak terlalu banyak karena memang saya perlu menggali dulu teman-teman di sini enaknya sistem perkuliahannya seperti apa. Nah, perkenalkan nama saya Elif atau kalau di kampus tadi biasa Mbak Desti dan kawan-kawan yang ada di Institut Asia Malang biasa memanggil saya itu Mas L biar nggak keliru karena biasanya kalau Elif ini kan lebih identik dengan namanya cewek gitu ya. Jadi sering sering keliru. Jadi kadang kalau belum ketemu, belum melihat muka saya secara langsung itu saya dikira cewek. Sering ketika pesen Gojek itu masih sudah nunggu di pos satpam standby karena lapar, sudah nunggu di situ standby, saya ditelepon, Mbak Elif di mana ya gitu ya. Sampai kadang diartikan Elif yang aneh-aneh gitu ya pernah. Jadi makanya teman-teman di Institut Asia Malang memanggil saya Mas L biar kelihatan muda juga, nggak cepet tua. Karena memang sebenarnya saya masih muda Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi eh, istilahnya ya menolak tua lah, istilahnya menolak tua. Jadi supaya sama teman-teman mahasiswa juga deket. Biasanya biar kalau kita di perkuliahan ya perkuliahan, tapi di luar kampus kita ya tetap hey say hello kayak gitu-gitu. Monggo. Nanti kalau teman-teman di sini juga ada yang main-main ke Malang, silahkan japri-japri nanti. Siapa tahu bisa ngopi bareng-bareng. Saya belajar banyak juga bisa. Mungkin saya juga bisa belajar banyak hal dari pengalaman teman-teman di sini karena saya yakin ini yang masuk di kelas S1 online-nya Asia itu adalah orang-orang yang berpengalaman semuanya. Karena saya ini sudah sesi kedua saya ya. Semester kemarin saya kebetulan juga saya dapat satu kelas online dan waduh mantap luar biasa. Saya di situ dapat insight-insight yang luar biasa dari teman-teman S1 online karena rata-rata orang-orang yang berpengalaman. Nah, saya di Institut Asia Malang ini statusnya dosen. Jadi bisa dibilang dosen yang agak dipaksa untuk ngajar karena sebenarnya dulu saya di Asia itu lebih menikmati untuk menjadi ini ya yang ngurusi lembaga namanya Inovasi dan Pengembangan Digital khususnya MDS. Nah, di mana MDS itu adalah yang ngurusi tentang digital marketing dan sosial media marketingnya Institut Asia Malang. Makanya mungkin rekan-rekan di sini kalau ada yang sudah follow Instagramnya Asia, mungkin beberapa kali lihat muka saya juga. Nah, itu untuk Instagram, TikTok, YouTube dan kawan-kawannya itu adalah dipegang oleh saya dan tim. Nah, makanya ketika nanti ngajar mata kuliah pun saya hanya mau mengampu mata kuliah yang sehubungan dengan bisnis and digital marketing gitu. Jadi supaya paling enggak kita bisa sharing-sharing pengalaman. Nah, itu jadi selain itu juga dosen tadi di Asia sebagai untuk dosen tentang bisnis and digital marketing. Nah, kalau belum follow Instagram sama TikToknya Asia, boleh di-follow biar saya kalau ngonten teman-teman di sini lihat konten-kontennya saya. Nambah-nambah follower lumayan lah. Instagram Asia sekarang hampir 30.000 follower. Yang saya mengelola Instagramnya Asia itu benar-benar dari nol. Saya masih ingat ketika tahun 2015 Asia belum mikir ada yang namanya digital marketing. Waktu itu saya mengusulkan diri untuk, oh saya pengen bikin Instagram. Nah benar-benar dari followernya itu saya sendiri. Sampai sekarang sudah dapat follower 30.000, hampir 30.000. TikTok pun juga serupa. Sekarang kita TikTok di hampir 17.000 follower. Nah selain itu juga saya kebetulan aktif di namanya Asia Training Center. Jadi Asia Training Center ini adalah lembaganya punya Asia yang biasanya di sini kita ngasih training-training ke perusahaan-perusahaan. Baik itu perusahaan yang profit oriented ataupun biasanya organisasi-organisasi nirlaba. Kita kadang juga beberapa kali mendampingi UMKM. Jadi saya cukup aktif di situ untuk bantuin Bu Rektor. Sebenarnya ini yang paling banyak berperan di situ Bu Rektor. Nah, kebetulan saya biasanya bantu untuk jadi trainer, fasilitator. Kalau saya biasanya megang kayak Alfasmart, Design Thinking, terus khususnya juga di digital marketing. Terus juga bisnis kopi kecil-kecilan di Malang. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang suka kopi, terus main ke Malang, pengen ngopi, boleh mampir. Namanya Askal Coffee. Nah, nanti tak buatkan kopi racikan Mas L. Gratis. Tapi khusus untuk
mahasiswa S1-nya Institut Asia. Kalau bawa rombongan, nah itu kita hitung-hitungan lagi. Yang bawa tok yang gratis itu ya. Yang lain tak hitung nanti. Nah, selain itu kebetulan saya juga suka ngonten. Jadi selain saya ngonten di Institut Asia Malang, saya kebetulan juga suka ngonten untuk TikTok sama Instagram saya pribadi. Saya punya TikTok namanya Cuan Bareng L, Instagram juga Cuan Bareng L. Nah, itu lumayan juga meskipun saya bukan seleb, tapi ya follower saya kalau di TikTok itu 12.000 lebih, kalau di Instagram itu ya 20.000 lebih. Nah, itu biasanya saya pakai untuk affiliate marketing. Jadi mungkin sekarang ada yang kenal yang namanya TikTok affiliate, Shopee affiliate. Nah, itu lumayan ternyata. Jadi selain ngajar, iseng-iseng bikin konten, jualan itu ya 1 bulan bisa dapat uang jajan yang nggak masuk bendahara di rumah itu lumayan ternyata. Jadi istilahnya yang uang kita dari gaji ini masuk ke bendahara, kalau dari TikTok dan Shopee affiliate ini bisa apa ya? Kalau orang cowok bilang itu uang uang jajannya cowok lah gitu. Jadi itu teman-teman. Nah, kalau background pendidikan saya S1 di Institut Asia Malang, jurusan accounting karena cita-cita saya dulu jadi pegawai bank. Mungkin ada yang pegawai bank di sini. Jadi dulu cita-cita saya itu pegawai bank gara-gara saya waktu SMP itu sangat terinspirasi dengan guru ekonomi saya. Kalau menjelaskan ekonomi itu, waduh, mantapnya luar biasa. Sampai saya itu selalu ingat, waduh, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang selalu kepake sampai akhir zaman. Karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang makin lama makin terbatas. Nah, akhirnya dari kata-kata itu saya sampai sekarang itu tertarik banget untuk menekuni ilmu ekonomi. Makanya S1-nya saya ngambil accounting, S2-nya ngambil S2 Magister Manajemen, khususnya konsentrasi bisnis. Nah, kalau teman-teman di sini nanti pengen kontak ke saya, bisa ke nomor tersebut. Jadi ini adalah nomor HP saya, 082 234 872 095. Kalau pengen sharing-sharing, pengen tanya-tanya seputar mungkin pengen tanya-tanya seputar dunia perkontenan, dunia per-eventan, atau dunia perkopian, sharing-sharing monggo. Nah, karena kalau dunia per-eventan ini kebetulan saya itu panitia seumur hidup kayaknya di Asia. Jadi di Asia ada event apa aja itu saya pasti kena jadi panitia. Jadi karena ya capek karena memang ya panitia seumur hidup lah kalau saya bilang. Saya sampai Asia ada gathering panitia, Asia wisuda panitia, kemarin PKKMB panitia, sampai saya itu protes ke direktur, Bu, kalau gathering tuh sekali-kali saya itu jadi peserta gitu loh, panitia terus itu. Saya kapan menikmati jadi ini? Enggak, soalnya Mas Elik itu biasanya idenya aneh-aneh katanya kayak gitu. Jadi makanya jadi panitia seumur hidup gitu kalau ada event-event di kampus Asia. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan dengan saya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum kita diskusi-diskusi lebih lanjut. Atau gantian kenalannya nih. Boleh kenalan juga Mbak Desti ya, sama teman-teman yang lain. Boleh, boleh, Mas. Nah, mungkin boleh teman-teman yang lain sambil di absen Mbak Desti ya. Mungkin Iya, kenalan biar saya juga kenal satu sama lain. Mungkin yang memungkinkan untuk on cam boleh on cam, yang tidak memungkinkan ya ya mau gimana lagi, saya memaklumi namanya kerja, tapi ya jangan nggak kerja tapi izinnya kerja kayak gitu. Tapi saya yakin yang di sini tidak ada yang seperti itu. Silahkan Mbak Desti, sambil di absen mungkin sambil boleh kenalan. iya. Saya absen deh. Anggi Fitria Kusuma. Kelihatannya nggak ada. Nggak Halo ada. Kak Anggi, apakah Kak Anggi hadir? Nggak ada kelihatannya. Anggi kosong gitu ya. Lanjut ke Pak Anom. Silakan Pak Anom. Ya, selamat malam. Suara saya terdengar, Mbak Desti. Terdengar Pak. Dengan Pak Anom, salam kenal. Kalau saya manggilnya Mas El atau Pak El ya? Mas Enaknya. El aja Pak. Eh, saya Mas Anom juga kalau gitu manggilnya ya. Mas El Iya. aja Mas Anom gitu. Ya, selamat malam Mas El. Saya Anom dari Jakarta, kerja di PT Mentari Book Indonesia. Hmm. Eh, di posisi bagian ini, staf pengiriman barang. Oh, staf pengiriman barang. Ya, Pernah ini mengelola atau pernah berkecimpung di dalam dunia per-eventan karena kemungkinan kita di BP3 ini nanti akan lebih banyak ngomongin event. ya, kebetulan di Mentari Book itu kalau ada setiap tahun pasti ada seminar-seminar untuk guru ya. Hmm. Event eventnya itu kita kerjain sendiri, jadi karyawan-karyawan yang jadi panitia. Jadi Ya. kita di PT Metallurgi Indonesia ini ada Bang Kiki, Erna, Mbak Antik, Mas Dani, itu kita semua pernah terlibat di event untuk seminar, gathering gitu pernah.
Oke, siap, siap. Terima kasih. Mungkin nanti juga boleh sharing-sharing juga seputar suka dukanya di dunia per-eventan itu kayak gimana gitu. Siap, terima kasih Mas Anom. Kita panggil Mas aja karena masih muda juga ini Mas Anom Iya, ini. makasih Mas El. Siap, Lanjut ke Bu Anti. Selamat malam, Mas El. malam. Kenalkan, nama saya Antik. Saya dari Jakarta. Saat ini bekerja di Mentari Books Hmm, sebagai sales admin. Terima Oke, kasih. Salam terima kasih. kenal. Salam kenal. Ini banyak yang dari Jakarta ya. Ini ngomongnya gue-gue gitu saya nanti. Tapi aksen Jakarta saya itu Jakarta Medok karena saya sebetulnya dari Trenggalek. Jadi meskipun saya pakai lo gue itu tetap Medok ndak bisa hilang gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Anti, Kak Anti lah. Saya panggil kakak aja, kakak-kakak daripada bapak ibu nggak enak. Kakak-kakak dan teman-teman semua yang di sini. Lanjut. Kak Aulia Nikmatul. Belum ada. Kosong. Terus, oh ada ini. Ini Ada, ada. Halo Kak Aulia. ada tapi ini kamera sama mic-nya merah Iya semua. mati. Iya. Jadi skip dulu aja. Lanjut. Lanjut ke Kak Bella. Bella Selamat Novel. malam Kak Desti. Malam. Kak Bella. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Bella Novela. Alamat rumah saya Tulungagung. Saya kerja di Kediri di Wah, PT sombong. Amerta. Iya, di PT Amerta Samedia yang bergerak di bidang Internet Service Provider sebagai admin teknis. Oke, terima kasih Kak Bella. Tulungagungnya mana? Siapa tahu tetanggaan sama teman saya. Tulungagungnya Ngantru. Oh, Ngantru. Oke, salam kenal Iya, Kak Bella. iya. Lanjut ke Pak Dani. Silahkan Pak Dani. Ya, selamat malam, Mbak Desti, Selamat malam. Malam Pak. Mas El. Salam Malam. kenal ya. Ya, Kak Dani. Ya, Eh, Kak. dari Mentari Group juga? Iya, tahu nih Mas El. Udah dibahas sama Kak Anom tadi ya. Iya, memang kita kan S1, S2 kita kan cukup banyak yang dari Mentari. Terus kemarin waktu saya ke Surabaya di BW itu juga ketemu dengan foundernya Mentari kan. Terus Oh, Ibu belajar Ana. banyak juga tentang ini sih teman-teman yang kuliah di Institut Asia Malang. Gitu. Ya, Ya, Mas terima El, kasih. salam Salam kenal kenal. Kak Dani. Ya, salam kenal Mas El. Terima kasih. Selanjut, selanjutnya Kak Devi. Kak Devi nggak ada. Nggak ada. Iya. Oh, ini banyak juga 27 orang ternyata. Terus, Iya. Kak Diva. Diva Sabita Fitri. halo Kak Diva. Nggak ada juga. Kak Debi. Iya. Kak Debi Avianti silahkan. Eh, ya, Halo Kak Debi. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Debbie Avianti Fitri Aris. Ya, Iya, Kak El, salam kenal. salam kenal. Saya Posisi dari Madura Bangkalan, Oh, Madura. posisi di Madura. Madura. Sekarang kesibukannya kerja atau bisnis atau ngapain? Kerja, Kak El, Oke, siap kerja. Kerja di mana? di PT-nya Om sendiri, di PT Samudra. Wah, enak ini ya di PT-nya Om ini bebas-bebas aja kita. Profesional kayak biasanya. Iya, Kak El. Kenapa? Eh, kerja di PT-nya Om ini seperti kerja di tempatnya orang lain atau tetap sisi kekeluargaannya ada atau sisi profesionalitasnya tetap di ini. Sisi ke keluarga. Sisi ke keluarga sih, Kak El. Oh, Lebih ke sisi ke tetap sistemnya keluarga. kekeluargaan ya. Oke, terima kasih Kak Devi. Iya. Terima kasih, Kak El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vanessa. Vanessa nggak ada.
Kak Farah Anissa. Selamat malam Kak, maaf ya berisik masih di luar. Izin perkenalkan, nama saya Farah Anissa, biasa dipanggil Farah. Saya berasal dari Bromo, Jawa Timur. Saat ini kesibukan saya sebagai pramugari. Ini saya baru saja mendarat dari Sorong juga Kak kebetulan. Jadi masih di luar. Siap, terima Nunggu kasih. jemputan Kak, terima kasih. Oke, wah mantap ini ya. Sampai baru landing pramugari eh disempet-sempetin ikut kuliah. Mantap, mantap, mantap. Jadi makin semangat saya kalau teman-temannya yang kuliah pada semangat kayak gitu. Oke, lanjut Kak. Kak Fitriani Daparangu. Kak Fitriani. Nggak ada. Kak Gangsa nggak ada. Kak Hafifah. Ya, Kak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hafifah Nadiratul Vita dari Banyuwangi, Pak. Oke, kesibukan? Sibukan mengurus kebun buah naga milik orang tua. Kalau main-main ke Malang bisa bawa buah naga nih ya. Jadi juragan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kebunnya berapa Ya, hektar Kak. kebunnya? Ada lah, Pak, ada. Oh, iya. Rahasia takut kena. Takut kalau di sini tuh ada teman-teman kita yang orang pajak itu ya, takut dipantau. Oke, terima kasih Kak Iya, Afifah. Pak. Ini Kak Gangsar udah masuk join. Silakan Kak Gangsar boleh perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Gangsar Dwi Pangestu dari Kota Madiun. Yun. Kota Pecel. Ya, betul. Kesibukannya ngapain Kak Gangsar? Sekarang lagi mulai buat konten, Kak. Wih, konten kreator. Eh, Sama konten YouTube atau ya, konten TikTok? di Instagram. Instagramnya apa? Sebentar. Gangsar. Triple L __. Oke. Oke, nanti coba saya cari, saya follow. Berarti konten kreator ini ya. Ya, baru mau mulai juga. Terus habis itu jadi videografer, habis itu juga eh, kadang jadi asisten makeup artist juga. Hmm. Buat sekarang tuh. Oke, lebih banyak berkecimpung di industri kreatif ya, kayak videografer, Ya, artis dan lain sebagainya. Oke, salam kenal Kak Gangstar. Kak iya. Gangstar, Gangsar. Sama juga, Ya, terima Kak. kasih. Terima kasih. Pak Kiki silakan. Pak Kiki. Ya, selamat malam Kak Devi, Malam Mas El. Pak. Ya, selamat malam Kak Pak Kiki. Perkenalkan, saya Kiki Suwandi, saya dari Jakarta, bekerja di PT Mentari Bus Indonesia. Oke, Terima kasih, Mas masih El. siap. Terima kasih. Lanjut ke Kak Kalistus. Adakah? Halo Kak Kalistus. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Lanjut ke Kak Angga Maulana. Selamat malam Pak El. Selamat Kenalkan malam. nama saya Muhammad Angga Maulana. Saya dari Pasuruan, Pak. Oh, Pasuruan. Deket aja, tetangga berarti ini. Malang, Pasuruan. Pasuruannya sebelah mana, Kak Angga? Saya Pasuruan Kota, Pak. Oh, Pasuruan Kota. Kesibukan? Lagi ngerjain di bidang apa? Kan kerja sih, Pak, di perhotelan. Oh, di perhotelan. Siap, siap. Siap, sukses selalu Kak Angga. Salam kenal. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ke Pak Mahfud. Monggo Pak Mahfud. Selamat malam Pak El. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Mahfud. Saya tinggal di Kota Bontang, Kalimantan Timur, bekerjanya di Kalimantan Selatan di daerah Kabupaten Tabalong sebagai kerja saya sebagai kerja di pertambangan sebagai operator, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Salam kenal.
Pak Mahfud. Saya pernah ke Bontang juga sih. Waktu itu saya lagi ada event di Bontang. Jadi kalau Kalimantan Timur ini saya cukup cukup mulai dari Bontang, Sangatta, Balikpapan sampai daerah-daerah pelosok itu saya sempat main-main ke sana. Cuma kalau untuk daerah Kalimantan Selatan belum. Ada beberapa saudara tapi belum pernah ke sana. Oke, salam kenal Pak Mahfud. Salam kenal Pak El. Terima kasih Pak. Ya, Sama-sama. Selanjutnya ke Kak Maya Septi. Baik, selamat malam, Kak. selamat malam Malam. Kak Maya. Perkenalkan, nama saya Maya Septi Minadi Rahma, bisa dipanggil dengan Maya. Saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Loh, Galek mana ini? Tetangga ini. Galeknya Kecamatan Tugu. Oh, Tugu. Aku Iya, Panggul. Pernah ke Panggul? belum pernah sama sekali. Oke, salam kenal Kak Maya Septi. Ya, baik. Kesibukannya ngapain di Trenggalek? Pada saat ini saya masih training di PT Ungaran Sari Garmen Pringapus. Oh, masih training kerja tapi training gitu ya. Oke, Iya, kasih sukses selalu. Salam kenal Kak Maya. baik. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ke Kak Reza Setiawan. Halo Kak Reza. Kok malah on cam? Iya, on cam tapi Maaf, ini. maaf, saya sambil nyetir, mohon maaf. Oh iya. Oke, Karena, nggak apa-apa. Nggak karena apa-apa. kan saya Reza Setiawan, Mas El, Siap. dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Oke, orang Tenggarong. Ya, kesibukan saya bekerja di pembangkit listrik tenaga uap sebagai staf direksi. Jadi itu Mas, salam kenal dari Salam Tenggarong. kenal. Saya waktu ke sana jembatannya masih putus, tapi kayaknya sekarang sudah nyambung lagi. Kebetulan saya barusan lewat jembatan ini udah Oh, megah, ada lampu-lampunya. sudah nyambung berarti sekarang ya. Ya, Ya, siapa tahu bahkan kapan-kapan kalau saya main ke sana bisa lewat jembatan. boleh nanti kontak-kontak saya. Siap. Salam Salam kasih. kenal, sukses selalu, Kak Risa. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih. Lanjut ke Kak Rizky Esi. Silakan Kak. Halo. Suaranya nggak kedengaran Kak. Selamat malam Kak Desti, Mas El. Bisa Malam. Malam. Nama saya Rizky Esi Yulita, tapi biasanya teman-teman manggil saya Esi. Saya dari Malang, kerjanya di PT Smart Technology Indonesia sebagai General Affair. Terima kasih. Oke. Salam kenal, Kak Esi. Salam kenal Kak. Terima kasih Kak Esi. Lanjut ke Kak Rizkuna. Kak Rizkuna Alfi. Selamat malam Kak Desti, Mas El. Halo. Perkenalkan, nama saya Rizkuna Alfi Fahma, biasa dipanggil Alfi. Saya bekerja di administrasi sekolah. Oke, salam Ya, kenal, Kak. iya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke Bu Siti. Kak Siti, silakan Kak Siti Ernawati. Bu Erna. Halo, selamat malam Kak El. Malam. Ya, perkenalkan nama saya Siti Ernawati, biasa dipanggil Erna, bekerja di PT Mentari Book Jakarta sebagai staf purchasing. Terima kasih. Sama-sama, salam kenal. Terima kasih Bu Erna. Lanjut ke Bu Siti Fatimatus. Selamat malam Kak Mas El dan Kak Desti, teman-teman Selamat semuanya. malam. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Tijaro, biasanya dipanggil Fatim. Sekarang lagi kesibukannya sebagai freelance fotografer. Oke, freelance photographer Terima di industri kasih. kreatif juga. Oke, salam kenal Kak Siti. Sukses selalu. Kak Fatim. Selanjutnya Bu Zulfi, silakan. Kak. Selamat malam Kak Desti. Malam. Malam Kak El. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Sulfiani, saya dari Tangerang Selatan. Saya bekerja di PT Mentari Books Indonesia, tapi divisi bookstore.
Oke, Terima kasih. sama-sama. Kemarin saya juga habis dari Tangerang juga sih, Mai. Ada acara di S- Islamic SMA SMK Islamic School itu kayaknya di Tangerang juga kemarin tuh saya pernah main ke sana juga. Tapi ya cuma 2 hari sih waktu itu ada acara sama Bu Rektor terus sekalian main ke Tangerang. Oke, salam kenal Kak Sulfiani. Sukses selalu. Terima kasih, Kak El. Selanjutnya Bu Tiwi, silakan Bu. Bu Tiwi Prastiana Dewi. Halo, selamat malam Kak. Selamat Selamat malam. malam. Perkenalkan nama saya Tiwi Prastiana Dewi. Saya dari Ponorogo Kak. Oh, Ponorogo. Tonggo Ninggalek juga ini. Ponorogo mana? Ponorogonya daerah Barat, Kauman. Daerah Barat. Kesibukan sehari-hari? Kesibukannya lagi ada usaha kecil-kecilan Kak di bidang kuliner. Oke. Jadi lagi merintis bisnis di bidang kuliner. Food and Ya, beverage. Oke, terima kasih. Salam kenal. Sukses selalu, Kak Tiwi. ya Kak. Selanjutnya Kak Via Putri. Nggak ada kayaknya, Mbak? Ada Nggak toh? ada. Lanjut ke Bu Widya. Halo, Widya selamat malam Kak malam. Desti. Perkenalkan nama saya Widya Priska Andayani. Saya bekerja di EDC Group. Saya tinggal di Trenggalek, Jawa Timur. Dulu, ada 2 orang Trenggalek ini ya. Wah, mantap, mantap, mantap. Trenggalek semakin maju ini ya. Oke, terima kasih. Salam kenal. Terima Salam. kasih. Lanjut ke Bu Wiji Puji. Selamat Silakan malam Bu. Mas El. Perkenalkan nama saya Wiji Puji Lestari. Saya berasal dari Trenggalek, tepatnya di Dongko. Sekarang sedang bekerja di PT Tegat Sait KPP Asto, tepatnya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Terima kasih. Nah, saya kalau pulang lewat Dongko ini ya, jalannya gini gitu ya. Oke, salam kenal Bu Wiji, sukses selalu. Sudah semua kayaknya Mbak Sudah Desti sih. ya. Ya, Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke ini saya izin share untuk PPT ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk pertemuan pertama ini nanti kita kayaknya nggak akan terlalu banyak materi juga. Mungkin kita juga nggak, saya mohon izin mungkin hari ini kita juga nggak sampai jam 9 karena ini baru pertemuan pertama. Terus di sini saya mungkin pengen lebih sedikit menggali dan diskusi sama teman-teman di sini. Kira-kira nanti untuk perkuliahan BPTIP 3 ini enaknya kita metode seperti apa supaya sama-sama enak dan tidak memberatkan. Nah, kalau untuk ketentuan-ketentuan ini mungkin kemarin sama teman-teman dosen yang lain juga sudah di ini ya, sudah dibacakan, jadi nggak usah saya bacakan. Terus kalau untuk ini tadi kita seperti biasa keterlambatan 15 menit. Nah, kalau untuk penilaian sendiri, kemarin kalau untuk kita kelas offline ya, jadi kalau untuk kriteria penilaian ketika kita mengacunya di kelas offline, ini kurang lebih untuk kriteria-kriteria penilaian yang ada di kelas offline itu kurang lebih seperti ini. Cuma ini nanti kita juga bisa open discuss kira-kira kalau untuk kelas online ini enaknya kayak gimana. Karena kalau terlalu banyak tugas kuis atau unjuk kerja nanti kayaknya juga dengan kesibukan teman-teman yang saya lihat tadi masih ada yang baru landing pesawat, masih ada yang di kantor, mungkin banyak juga yang masih mengerjakan sesuatu, masih ada yang nyetir. Kayaknya kok agak terlalu nggak tega gitu loh saya. Jadi mungkin nanti bisa kita diskusikan juga untuk sistem kriteria penilaiannya juga kayak gimana. Kita bisa project based atau ya apa. Jadi ini nanti open discuss juga untuk masalah penilaian kriteria-kriteria penilaian untuk teman-teman yang ada di sini. Nah sebenarnya kalau saya garis bawahi, BPTIP ini adalah sebuah mata kuliah kekhususan yang ada di Institut Asia Malang. Mata kuliah BPTIP ini kita running sudah mulai dari 10 tahun yang lalu, sekitar 2013-2014. Memang salah satunya tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih lulusan fresh graduate atau lulusan SMK, SMK yang mereka ini nggak punya pengalaman di dunia kerja itu benar-benar melakukan real activity. Jadi melakukan aktivitas supaya mendekatkan mereka ke dunia kerja. Makanya untuk BPTIP ini mata kuliahnya itu lebih banyak project based.
Jadi benar-benar mereka disuruh mengerjakan sesuatu, dosen ini nggak terlalu banyak materi. Jadi mereka cuma ngedampingi, misalnya ada mahasiswa konsultasi itu ya, kita ngasih konsultasi, oh gini loh, kamu salah kalau kayak gitu, kita arahkan. Jadi kita fungsinya dosen itu di mata kuliah BPTIP ini sebenarnya adalah sebagai fasilitator. Nah, contoh kalau BPTIP 1 biasanya teman-teman itu akan belajar yang namanya business discovery. Jadi teman-teman akan belajar banyak hal, memahami tentang dunia bisnis itu kayak gimana. Jadi mereka lebih banyak observasi di lapangan, mengamati bisnis, terus mereka melakukan canvassing dan lain-lain. Itu biasanya ditempuh di semester 1. Jadi biasanya dosen itu hanya sebagai tempat keluh kesahnya mahasiswa. Terus kalau BP2 biasanya setelah mereka itu mengamati bisnis, mengamati fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Nah, BP2 itu kalau kelas offline atau kelas yang teman-teman benar-benar masuk di sini itu biasanya design thinking dan product innovation. Nah, salah satunya nanti kalau dari design thinking dan product innovation-nya ini ada yang lolos, biasanya akan jadi pameran, akan dipamerkan di BP3. Nah, di mana BP3 ini namanya adalah event management. Jadi kita sebenarnya di BP3 itu belajar tentang event management, gimana caranya kita memanage sebuah event itu supaya lancar dan kita itu juga dapat sisi bisnisnya di situ. Nah, ini contoh BPTIP dari beberapa tahun belakang yang kita running. Contoh ini beberapa waktu lalu ini kita yang ada di ini ya, kita running BPTIP di Nah, ini yang 2 tahun yang lalu. Jadi kita sewa salah satu mall yang ada di Kota Malang, namanya Dinoyo Mall. Nah, biasanya mahasiswa itu kita direct untuk gimana caranya mereka itu bikin event semenarik mungkin, semeriah mungkin, bisa nyewa mall, tapi kita pressure juga dengan modal seminim mungkin, maksudnya support modal yang kita keluarkan dari kampus itu seminim mungkin. Jadi mereka memang kita direct untuk gimana caranya teman-teman mahasiswa itu nanti bisa cari sponsorship, nego-nego. Jadi intinya kita melatih mereka banyak hal untuk soft skill-nya mereka itu supaya benar-benar tahu dunia kerja itu kayak gini ternyata. Terus kalau yang ini kemarin Terima kasih sekali lagi buat Institut Asia Malang, tepuk tangan yang paling keras. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman kampusnya, Nagaholic, semuanya terima kasih sudah datang. Terima kasih buat Civitas Akademikanya. Terima kasih buat Ibu Rektor, Ibu Risa Santoso. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Terus ini BPTIP 2 tahun yang lalu yang kita sewa mall juga, salah satu mall juga yang ada di Kota Malang. Terus Terima kasih sekali lagi buat sering bikin event-event kayak gini ya. Contoh kemarin kita ada bikin event sama Andovi, sama Mbak Nana dan sebagainya. Jadi intinya memang di BPTIP ini kita lebih banyak ngobrolin tentang event management. Bagaimana kita memanage sebuah event itu untuk istilahnya itu running dengan mulus dan istilahnya outputnya bagus gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita mengajari mahasiswa tentang event management. Karena kalau kita ngomongin event, ya memang sebenarnya kalau kita ngomongin event itu event itu gitu tok kan gitu. Cuma sebenarnya untuk menjadi orang yang berkecimpung di dunia event itu termasuknya riweh juga kalau saya bilang. Nggak semudah yang dibayangkan gitu. Nah, makanya banyak mahasiswa yang waktu dapat mata kuliah BPTIP 3 ini mereka itu banyak juga yang ngeluh, waduh kok berat banget, kita mahasiswa masih kuliah kok sudah di pressure kayak gini. Tapi ternyata ketika mereka sudah lulus, mereka itu sudah benar-benar terjun ke dunia kerja, ada yang bisnis, itu mereka baru mendapatkan kemanfaatan dari mata kuliah BPTIP 3 ini. Nah, contoh kalau kita ngomongin event, kenapa kok kita perlu belajar event management? Ya, kalau kita lihat fenomena-fenomena akhir-akhir ini banyak banget event-event yang kalau saya bilang itu amburadul. Bahkan kemarin kalau nggak salah di Tangerang atau Bekasi ya kemarin yang ada event nggak jadi sampai ininya dibawa pulang itu ya. Ada yang bawa pulang pagernya, ada yang bakar sound sistemnya dan lain-lain ya. Itu gara-gara memang event manajemennya kurang bagus ya. Bahkan kalau teman-teman lihat banyak sekarang itu berkembang event-event yang IO-nya itu abal-abal. Karena event ini juga salah satu ladang untuk cari duit. Kalau memang dikelola dengan baik, event itu bisa menghasilkan cuan atau duit yang cukup oke juga. Tapi biasanya kalau mereka itu cuma coba-coba atau sekedar
ikut-ikutan FOMO bikin event itu ya banyak sekali sekarang kita lihat event-event IO yang istilahnya itu abal-abal. Nah, bahkan jangankan yang event-event IO baru ya, kemarin saya itu baru lihat berita yang cukup mengagetkan bahwa ada salah satu event game terbesar yang bangkrut ya. Jadi itu ada yang namanya pameran game namanya E3. Nah, pameran game E3 itu adalah salah satu pameran game terbesar di dunia yang akhirnya setelah 28 tahun mereka itu berkecimpung di dunia pameran game, akhirnya mereka itu bangkrut dan menyatakan bahwa di tahun 2023 itu adalah event terakhir mereka. Jadi salah satunya kenapa kok di Institut Asia Malang itu ada BP3 ini. Nah, salah satunya adalah memberikan experience kepada mahasiswa untuk lebih dekat dengan dunia kerja. Karena mungkin tadi saya tanyakan juga, mungkin teman-teman di sini ada nggak yang pernah berkecimpung di dunia event? Meskipun sebenarnya kita ini nggak ada nih yang kayak istilahnya kita masuk ke kantor, terus ada job desk-nya, oh kamu dibuka lowongan sebagai event organizer di PT ini, biasanya nggak ada. Tapi ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, pasti kita akan sering banget dilibatkan dengan yang namanya event-event itu tadi. Nah, contoh tadi sering seminar, launching buku, dan yang lain sebagainya kalau di Mentari. Nah, bahkan kalau tadi saya cerita di Institut Asia Malang, saya itu adalah panitia event yang permanen gitu ya. Mesti aja dilibatkan. Jadi makanya kita mengajari mahasiswa tentang hal ini. Nah, sebenarnya kalau secara definisi, ini nanti nggak usah saya kulik terlalu dalam karena secara definitif kayak gini teman-teman nanti juga bisa baca sendiri di slide-nya. Jadi intinya kalau kita ngomongin event management ya merupakan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan suatu acara atau kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, ini tuh mencakup semua aspek ya dalam penyelenggaraan acara ini, ya mulai dari perumusan konsep. Karena biasanya contoh kalau di Institut Asia Malang, biasanya sebelum kita bikin event itu kita paling enggak sekitar 2 bulan itu menggodok konsep dan tujuan acara. Jadi tujuannya apa? Kita godok dulu, oh tujuannya kita pengen meningkatkan brand awareness, kita pengen dapat hot prospek dari untuk calon mahasiswa baru. Nah itu biasanya kita godok itu bulan-bulanan. Nah baru setelah itu kita menentukan juga target audiensnya siapa, baru setelah itu kita juga baru mikirin konsep eventnya kayak gimana. Jadi kita memikirkan detailing kayak gitu teman-teman nanti. Nah semua detailnya kayak gitu. Nah nanti dalam perkuliahan ini sebenarnya itu akan banyak diskusi atau akan banyak tugas seputar tentang perencanaan atau planning sebuah event, terus budgetingnya kayak gimana, operasional kayak gimana, marketingnya baik dari segi konvensional ataupun digital marketingnya kayak gimana, hari H atau produksi yaitu execution dan evaluasi. Nah, cuma ini nanti ya itu tadi kita mungkin hari ini harus diskusi juga ini kalau di kelas reguler kita di sini misalnya ngomongin perencanaan. Nah, mereka ini kita suruh riset. Oh, kita suruh riset untuk benar-benar ada tugas untuk perencanaan eventnya. Nah, karena ini kelas online, nah nanti di akhir kita harus diskusi kira-kira kita kalau belajar perencanaan event tuh kayak apa supaya nanti memang materinya ini benar-benar bisa kepake sama teman-teman atau nanti saya sistem pembelajarannya yang model teoritis kah atau yang model study case itu nanti bakalan kita bahas. Jadi intinya dalam mata kuliah ini biasanya kita akan belajar diskusi tentang perencanaan event atau event planning, terus penganggaran atau budgeting, operasional event, terus pemasaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sebuah event. Karena kalau kita ngomongin perencanaan, biasanya kalau kita ngomongin perencanaan event ya, kita mulai dari identifikasi tujuan tadi. Tujuan kita bikin event itu apa sih? Pengen cari profit kah? Mungkin kalau cari profit itu adalah event-event yang benar-benar dikelola oleh IO. Jadi misalnya saya punya IO nih, saya ngundang artis, saya jual tiket, saya cari sponsorship, saya sewa venue, karena memang saya pengen dapat profit dari event yang saya selenggarakan. Nah, tapi kan kenyataannya tidak semua event tujuannya adalah cari profit tadi ya. Contoh kalau di Institut Asia Malang sendiri, saya bikin event sama teman-teman itu lebih banyak arahnya adalah untuk brand awareness atau untuk mencari hot prospect ke institut
Asia. Jadi supaya kita dapat lead data orang yang bisa kita follow up untuk daftar menjadi mahasiswa di Institut Asia Malang. Jadi yang eh, itu. Yang kedua biasanya dalam perencanaan event kita juga akan mikirin banyak tentang masalah penjadwalan atau timeline acara. Jadi nggak asal-asalan kita, wah pokoknya aku pengen bikin event bulan ini, ya wes gas bulan ini, nggak kayak gitu. Dulu sempet kita itu bikin event itu kita milih tanggalnya itu benar-benar ini ya, karena kita harus memperhitungkan, oh artis ini di bulan-bulan sekian biasanya mahal, terus sewa venue di bulan-bulan ini tuh mahal, terus di misalnya bulan ini, oh ternyata bulan ini tuh banyak banget acara. Jadi kalau kita bikin event di bulan-bulan itu kayaknya kita banyak banget nih persaingan untuk mendapatkan audiens atau untuk mendapatkan crowd pengunjung. Jadi kita juga harus mikirin banget tentang penjadwalan, timeline acara dan lain sebagainya. Nah, terus penentuan target audiens. Karena sebelum kita milih artis, milih konsep eventnya kayak gimana, kita sudah harus tahu nih target audiensku siapa. Misal kalau Asia biasanya kalau bikin event ya seringnya kita bikin event dengan target audiens generasi Z, generasi milenial, anak-anak SMA, guru-guru SMA, terus biasanya adalah orang-orang tua. Karena memang kita lebih banyak tujuannya adalah untuk itu tadi. Ketika kita create event lebih banyak kita tujuannya adalah untuk brand awareness-nya Institut Asia Malang. Dan tentunya dalam planning ini kita juga membentuk tim dan pengacuran job deskripsinya teman-teman nanti. Jadi pertama biasanya di pertemuan pertama kalau yang kelas offline kita akan belajar tentang ini. Jadi kita kelompokin, kita bagi kelompok. Nah, biasanya mahasiswa akan kita suruh untuk ngerjain project ini gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk tujuan-tujuan event sendiri sebenarnya banyak ya. Jadi ada untuk meningkatkan brand awareness, tadi sudah saya jelaskan di Institut Asia Malang seringnya kalau bikin event adalah meningkatkan brand awareness supaya orang yang awalnya belum tahu akhirnya jadi tahu tentang Institut Asia Malang itu kayak gimana, keunggulan-keunggulannya apa. Kita punya tagline kuliahasi kekinian. Jadi supaya tagline dan branding ini juga dikenal sama orang-orang. Jadi makanya kalau Institut Asia Malang bikin event seringnya adalah satu untuk meningkatkan brand awareness. Ada juga teman-teman yang bikin event itu sebenarnya untuk meningkatkan networking dan relasi. Biasanya dalam bentuk gathering-gathering antar perusahaan kayak gitu. Terus ada yang namanya gala dinner kayak gitu-gitu biasanya untuk meningkatkan networking dan relasi. Nah, ada juga event-event yang sifatnya kayak bazar, terus pameran itu biasanya tujuannya adalah meningkatkan penjualan. Jadi pameran dagang, peluncuran produk, bazar itu biasanya lebih banyak event-event kayak gini dirancang untuk memperkenalkan produk baru dan memicu penjualan langsung untuk jangka panjang. Ada juga event-event yang sifatnya hiburan. Hiburan itu ya kayak konser musik dan lain-lain. Selain hiburan, biasanya mereka juga untuk dari segi IO-nya sendiri biasanya untuk profit oriented ya. Jadi mereka ingin dapat keuntungan juga. Terus kalau teman-teman mentari mungkin lebih banyak di ini ya, pendidikan dan pembelajaran. Jadi biasanya pasti sering bikin seminar, konferensi, workshop. Nah, biasanya untuk istilahnya tujuannya adalah edukasi, ada juga event-event yang tujuannya untuk merayakan momen spesial. Nah, setelah tahap perencanaan tadi, nah biasanya kalau kita pengen sukses dalam mengelola sebuah event adalah kita juga harus banget mikirin yang namanya budgeting. Nah, budgeting ini kita dapatnya dari mana sih gitu. Terus apakah ditanggung sama perusahaan? Apakah kita perlu cari sponsorship? Sumber dananya dari mana? Apakah kita dalam event yang kita selenggarakan itu perlu yang namanya tiketing nanti? Nah, itu perlu banget kita pikirin masalah budgeting juga. Terus alokasi budget ini kayak gimana? Pos-pos budgetingnya di mana? Untuk artis berapa persen? Untuk produksi berapa persen? Dana talangan atau dana daruratnya berapa persen? Itu juga harus benar-benar kita mapping dan benar-benar kita kelola. Terus pengelolaan anggaran acara sampai dengan pengendalian dan biaya laporan keuangan. Itu biasanya yang nanti akan kita bahas juga untuk di mata kuliah event management ini. Nah, terus mata kuliah BPTIP 3 ini. Terus ini selanjutnya kita biasanya di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas yang namanya operasional. Jadi kita sudah membahas tentang operasional eventnya itu kayak gimana. Oh, memilih venue-nya. Terus karena untuk milih venue ini kita juga harus mendiskusikan memerlukan pertimbangan banyak hal ya.
terus logistik, transportasi itu juga perlu kita pikir matang-matang, terus peralatan dan teknologi yang kita gunakan. Contoh kalau Asia kan kita memang base-nya adalah teknologi dan bisnis ya, jadi kita juga harus memikirkan hal ini, terus masalah keamanan dan keselamatan. Jadi itu untuk perencana, untuk di operasionalnya. Terus selanjutnya biasanya kita juga akan bahas tentang marketing dan promosinya. Jadi supaya event kita ini dikenal dan orang pada tahu kalau kita bikin event tuh kayak 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 gimana gitu. Jadi eh, brandingnya ya apa. Terus kita mau pakai strategi marketing yang kayak gimana, konvensional, misalnya canvassing dari satu tempat ke tempat lain, mau genjot digital marketingnya kah, mau gandeng influencer atau kayak gimana. Jadi itu strategi-strateginya itu kita pikir kita bahas di ini ya, kita bahas di marketing and promotion, mulai dari marketing strategi, marketing strateginya seperti apa, konsep branding eventnya seperti apa, visual identity-nya kayak gimana. Biasanya nanti kalau di BP yang kelas offline ini biasanya kita bagi ke divisi-divisi. Jadi ini ada yang divisi marketing, ini ada yang divisi keuangan, ini ada yang divisi untuk operasionalnya kayak gitu. Nah, terus dalam pelaksanaannya, nah kalau teman-teman yang kelas offline, yang kelas di Institut Asia Malang, ini benar-benar, nah teman-teman itu sebagai penyelenggaranya. Jadi mereka yang sudah kita bagi divisi-divisi itu ya sudah kita taruh sesuai dengan pos-posnya waktu pelaksanaan. Ada yang ngurusi stage management atau gimana caranya panggung ini berjalan dengan bagus, manajemennya panggung ini berjalan dengan maksimal. Ada juga yang ngurusi manajemen pengunjung dan protokol. Gimana cara mengatur lalu lintasnya, gimana cara mengatur flow pengunjungnya supaya nanti kelihatan rapi, misalnya rame itu nggak sampai istilahnya nggak sampai macet untuk jalur-jalur yang masuk ke event tersebut. Terus manajemen risiko, yang namanya event kan pasti nanti kita pasti ada risiko-risiko yang tidak terduga ya. Jadi itu kita juga pikirkan juga. Terus penyelesaiannya itu kayak gimana itu sudah kita pikirkan di situ. Dan yang terakhir itu biasanya kita akan bahas tentang pasca event, yaitu tentang event evaluation. Jadi feedback pengunjungnya kayak gimana? Apakah ini sudah sesuai dengan target kita yang pengen meningkatkan brand awareness? Apakah kita untung dari event tersebut? Ataukah kita malah rugi? Nah, terus laporan keuangannya kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya kalau nanti sebenarnya kurang lebih kalau mata kuliah BPTIP 3 ini kita tempuh secara offline itu kurang lebih kita akan belajar hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, karena ini karena teman-teman ini online, nah ini saya pengen ini ya. Jadi saya pengen sedikit istilahnya, bentar, kok hilang share screen saya. Nah. Nah, oke teman-teman. Jadi kurang lebih mata kuliah BPTIP di Institut Asia Malang itu kurang lebih seperti itu untuk BP3 ini. Nah, karena ini teman-teman karena teman-teman ini online, itu kira-kira dapat dari teman-teman, kira-kira kita bawa mata kuliahnya supaya nggak memberatkan itu kayak gimana? Karena menurut saya kalau kita kasih project, misalnya saya kasih project dari awal ya, misalnya coba bikin budgeting, coba bikin ini, terus kita kelompok tim, itu terlalu berat atau enggak gitu loh. Jadi mungkin untuk pertama ini saya pengen diskusi tentang itu teman-teman, supaya nanti saya takutnya kalau terlalu memberatkan teman-teman juga nggak enak gitu. Kalau saya maksa itu ya saya nggak suka maksa soalnya orangnya gitu. Biar sama-sama enak aja. Kira-kira mata kuliah ini kita sistemnya kayak gimana? Apakah saya ganti dengan model materi? Jadi misalnya nih, budgeting tuh kayak gini cara-caranya, ada teknik-teknik budgeting kayak gini. Terus ada study case yang seperti ini. Terus kalau kita ngomongin tentang misalnya
penentuan target audience, cara riset target audience itu kayak gini. Terus misalnya saya ngomongin tentang marketing promotion. Marketing dalam event tuh misalnya kayak gini, digital marketingnya event tuh ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Teoritis seperti itu atau kira-kira lebih enak teman-teman ini project based? Gimana teman-teman? Nggak apa teman-teman berpendapat aja nggak apa-apa daripada nanti karena memang agak kemarin saya diskusi sama tim BP3 itu saya juga akhirnya saya ngomong sama tim BP3 itu bahwa kayaknya kita lebih banyak harus menggali teman-teman itu enaknya untuk di BP3 itu kayak gimana. Karena memang BP3 ini adalah mata kuliah yang berbasis proyek. Nah, sebenarnya saya di sini itu sudah menyiapkan study case juga. Nah, cuma kalau dari awal sampai akhir itu kita bikin study case juga kasihan teman-teman. Contoh di sini saya sudah menyiapkan study case. Institut Asia Malang adalah institusi pendidikan yang berfokus di bidang teknologi, desain, ekonomi, dan bisnis. Nah, di mana Institut Asia Malang itu ingin mengadakan event dengan tujuan, satu, meningkatkan brand awareness Institut Asia Malang di kalangan milenial atau generasi Z. Yang kedua, meningkatkan branding Institut Asia Malang sebagai kampus teknologi bisnis yang modern dan kreatif. Tiga, mendorong interaksi langsung dengan audiens, serta menciptakan dampak positif di media sosial. Dan yang keempat itu adalah mendapatkan prospek calon mahasiswa baru dari event tersebut. Nah, dari study case ini sebenarnya saya mikirnya itu teman-teman ini nanti melakukan observasi jenis event sampai melakukan budgeting, melakukan tahapan-tahapan ini untuk proyeknya gitu loh. Jadi dari study case ini teman-teman nanti melakukan tahapan-tahapan proyeknya, proyek untuk event manajemennya, mulai dari planningnya. Jadi bikin seakan-akan teman-teman itu benar-benar mau bikin event, kayak ngurus mulai dari perencanaan event nih, terus penganggaran atau budgetingnya, terus kalau operasional nanti ini ya, nanti operasionalnya modelnya adalah dalam bentuk presentasi aja. Oh, nanti kira-kira operasional manajemennya kayak gini. Terus promosinya kayak gimana, eksekusinya kayak gimana, dan evaluasinya kayak gimana. Nah, cuma saya mikirnya kok kalau dibikin seperti itu, apakah tidak terlalu berat untuk teman-teman gitu loh. Makanya di sini saya pengen diskusi sama teman-teman kira-kira untuk mata kuliah ini mendingan berbasis teori atau berbasis project itu. Teman-teman boleh ngasih masukan kira-kira pengennya kayak gimana. Atau ada yang pengen sharing-sharing pengalamannya di dunia per-eventan? Halo Pak El, saya Erna. Saya mau sharing aja Pak sedikit mengenai event ya Pak. Kebetulan bulan lalu, bulan Agustus, kami di Mentari itu memang ada bikin project untuk VMC ya Pak. Nah, jadi memang kita mikir sendiri event apa yang akan kita lakukan, tapi berhubungan dengan visi misi Mentari Book itu. Kebetulan kelompok saya itu Dani. Kita memang bikin suatu event itu permainan anak-anak gitu, karena kita mensadur dari buku yang Mentari punya gitu. Jadi Mentari punya buku namanya Menjadi Indonesia. Kita ambil yang level 3, di sana ada tentang permainan tradisional. Nah, jadi kami dalam waktu 1 bulan itu satu kelompok ada 5 orang benar-benar membuat event tersebut gitu Pak. Jadi dari perencanaannya, tujuannya, targetnya juga kita ditargetin. Awalnya cuman misalnya saya cuman 1 sekolah, ternyata kita ditargetin boleh 3 sekolah. Ini sih cuman sharing aja ya Pak. Kalau misalnya kita bikin event ini, kalau event di Asia ini kan berarti boleh apa aja gitu kan ya Pak ya. Tapi tujuannya yang tadi Bapak infokan itu yang meningkatkan brand awareness Institut Asia, mendorong tujuannya itulah ya Pak. Kita tadi diskusi untuk teman-teman Mentari sendiri, mungkin itu bisa dilakukan untuk teman-teman Mentari, karena teman-teman Mentari kebetulan ada 6 orang
kita bisa lakukan itu. Tapi bagaimana untuk teman-teman yang di Yang luar? lain gitu ya. Betul, Saya mikirnya juga itu sih. betul. Kemarin itu saya juga mikir kalaupun ini mau benar-benar kita kasih project, eh ya apa yang misalnya dalam teman-teman, kalau teman-teman Mentari kan satu grup Mentari ada beberapa orang nih. Nah, kalau teman-teman yang tadi terpisah ada di Trenggalek, ada di Kalimantan, ada di ini, eh itu juga saya kasihan mereka diskusinya kayak gimana dan lain-lainnya kayak gimana. Terus satu lagi bahwa mungkin nanti kalau Mentari boleh project yang lain enggak, itu kan juga kita penilaiannya nanti juga enggak fair. Iya. Jadi kan kurang oke. Jadi eh, makanya saya open discuss sama teman-teman kira-kira kita mau mata kuliah yang kayak gimana, atau nanti kita modelnya adalah dalam satu pertemuan nih kita ngomong event planning, perencanaan event. Nah, saya ngasih materi tentang event planning, baru teman-teman nanti kayak cari study case atau masalah-masalah yang berhubungan dengan event plan kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa kita jadikan bahan diskusi untuk di pertemuan selanjutnya. Sambil kita eh, boleh yang diceritakan ini boleh. Jadi kasusnya ini boleh nanti yang benar-benar dialami di tempatnya, boleh juga teman-teman ngambil dari kasus-kasus yang mungkin viral lah, apalah. Nah, itu mungkin kita bisa jadikan bahan diskusi juga kayak gitu. Ada opsi-opsi seperti itu sih. Tapi ya sekali lagi itu saya mengikuti teman-teman supaya kita sama-sama tidak memberatkan dan goal tujuan kita belajar tentang event management ini tetap 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 dapat sih. Saya pengennya itu. Kalau yang dari Bapak ini sih, ya saya sih setuju ya Pak, karena karena mengingat memang online ini memang agak susah untuk kolaborasinya. Ya hanya bisa paling melalui Zoom gitu. Ya, Ntar ada iri-irian ya, masa kita doang yang kerja, kan istilahnya begitu kan. Yang saya setuju sih Pak kalau misalnya memang ada study case. Nah nanti bisa diinfokan aja apakah tetap per kelompok atau sendiri-sendiri gitu kan. Nanti kan pasti ada presentasi juga kan, Pak? ada. Jadi makanya saya konsep saya punya pemikiran bahwa itu pakai konsep study case itu supaya nanti teman-teman ini tetap nanti ada presentasi untuk study case yang lagi kita bahas. Misalnya kita eh, bahas tentang event planning nih. Nah, ternyata perencanaan event itu penting banget karena ternyata banyak juga loh kasus-kasus event-event yang buyar gara-gara perencanaannya kurang kurang mateng. Itu bisa kita bahas. Terus solusi-solusi apa sih yang bisa kita eh, alternatif solusi satu, dua, tiga, dan lain sebagainya yang bisa kita pakai ketika kita pengen event kita itu berjalan dengan lancar. Karena kalau kita ngomong event sesuai dengan pengalaman juga bahwa kita itu sudah merencanakan event sebagus mungkin. Tapi pada waktu hari H, pada waktu hari perencanaan pelaksanaannya itu pasti ada aja melesetnya ya. Jadi pasti ada aja melesetnya. Saya yakin teman-teman yang pernah berkecimpung bikin event entah besar atau kecil tuh kayak kayak gitu. Contoh aja lah kemarin saya lagi nanganin PKKMP-nya Institut Asia Malang. Saya biasanya gimana caranya mengemas PKKMP Institut Asia Malang itu ya sesuai dengan tagline kita lah, kuliah asik kekinian. Makanya kita bikin gimmick-gimmick, terus kemarin kan bikin gimmick-gimmick undang damkar lah, terus pakai Deadpool dan lain-lain. Nah, sudah kita siapin sedemikian rupa, ternyata eh, Deadpoolnya telat, kayak gitu-gitu. Nah, kita kan harus mikir opsi-opsi lain. Kita ganti orang, ternyata ya otomatis gerakannya kan nggak sama dengan yang di apa ya, nggak sama, nggak ini dengan settingan awal kita gitu. Nah, itu jadi mungkin kalau memang mau seperti itu, jadi di pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-7 mungkin nanti kita lebih banyak eh, ini ya materi dan study case. Nanti ya sekali kayak misalnya event observation, teman-teman boleh benar-benar observasi tentang event, kira-kira event apa yang cocok untuk Institut Asia Malang dengan tujuan tadi. Tapi nggak usah sampai di-create. Jadi nggak usah sampai bikin eventnya. Jadi cuma kayak observasi, oh ternyata event ini lagi rame loh. Dan kira-kira perencanaan eventnya kayak gini, kira-kira kalau bikin event kayak gini, budgetingnya kira-kira sampai segini. Nah, kalau sampai seperti itu aja, apakah masih memberatkan? Masih masuk akal sih Pak kalau kayak gitu, soalnya kan kalau sampai kita create eventnya kan kita eh, pasti kan butuh tugas kelompok ya. Hmm. Ini nggak mungkin untuk kelas kita ini kelas online, cuma online dan karyawan semua.
Untuk grade-nya nggak mungkin, karena tadi saya juga gambaran yang dari contoh Mas El kasih untuk memasarkan isu Asia ini S1-nya, saya juga ada gambaran juga gimana kalau kita pernah juga saya waktu di SMA ada event dari kampus-kampus gitu kan, dari kampus-kampus datang ke sekolah kita bikin event buat memperkenalkan kampusnya. Bisa juga dibikin kayak gitu, cuman berbentuk proposal proposal aja atau makalah gitu, tulisan gitu, tapi nggak sampai pelaksanaannya seperti itu, Mas. Nah, betul. Itu mungkin maksud saya itu nanti kayak proposal jadinya itu nanti kita bikin sebagai pengganti UAS. Jadi nanti eh, mulai dari tahap-tahapannya, misalnya observasi dulu event yang cocok itu dituangkan dalam misalnya kalau mau model proposal boleh, mau model PPT boleh. Jadi mengamati dulu yang namanya event yang lagi tren apa, itu kita bahas mungkin di pertemuan pertama. Nah, itu nanti sampai goalnya itu maksudnya goal di pertemuan ketujuh itu teman-teman nanti sudah jadi dalam satu bentuk usulan event untuk Institut Asia gitu. Mulai dari jenis eventnya, budgetingnya kira-kira kayak kayak gimana, terus harus melibatkan siapa aja kayak gitu. Saya punya pemikiran seperti itu kalau teman-teman setuju gitu. Tapi ini saya juga perlu pendapat dari teman-teman yang lain yang bukan dari Mentari karena tadi ada beberapa pendapat itu dari teman-teman Mentari sih. Pak L, mau tanya untuk bisnis projectnya ini kita buat event fiktif gitu kah, Pak? Sebenarnya boleh. Jadi kita menganalogikannya boleh fiktif karena dalam bentuk tadi. Karena sebenarnya kita pengennya benar-benar project base, benar-benar project yang benar-benar jadi. Cuma kendalanya karena teman-teman ini kan kelas online yang mungkin ketemunya juga maksimal bisa ketemu di Zoom. Kalaupun bikin event yang memungkinkan itu event online dan pasti butuh budget yang eh, nggak dikit juga. Jadi menurut saya kalau benar-benar harus meng-create event kok kayaknya terlalu berat. Makanya tadi saya hanya membatasi sampai rancangan event atau kalau mau dibilang event fiktif ya nggak apa-apa. Jadi seakan-akan kita itu benar-benar mau bikin event tapi sebenarnya nggak jadi. Cuma keluar proposalnya aja, rancangan event gitu aja. Gitu. Jadi eh, gitu teman-teman. Tapi nanti tetap akan saya Tapi nanti tetap akan saya bagi kelompok-kelompok. Jadi misalnya ini ada sekitar 27 orang. Nanti kurang lebih satu kelompok itu sekitar 5 orang. Jadi 5 orang kita nanti kan punya sekitar 6 atau terlalu sedikit ya kalau 5 orang ya. Karena kan mungkin ada beberapa juga yang kayak tadi waktu absen kurang aktif. Jadi eh, total berapa Mbak Desti untuk mahasiswanya? 35, 36, 36, 35, 36. Tapi yang datang ini 27. 36. Berarti kalau dibagi 6 kelompok, kurang lebih satu kelompok 6 orang ya. Ya mungkin nanti akan kita bagi kelompokan, satu kelompok kurang lebih isinya 6 orang. Eh, jadi mulai minggu depan teman-teman ini sudah nanti minggu depan kita masih agak sedikit materi. Terus setelah materi kita ada study case. Yang study case itu nanti teman-teman bisa kerjakan berdasarkan kelompoknya gitu. Nah, enaknya dalam pembagian kelompok ini kami yang membagi atau teman-teman milih kelompok sendiri. Kalau kami milih sendiri 6-6-nya saya dari Mentari bisa. Apakah tidak jomplang kalau semuanya dari yang Mentari jadi satu? Tapi kan kami berbeda alamat, Pak. Ketemunya di pekerjaan aja. Beda divisi, Pak, jauh-jauh. Terlalu jomplang, Jauh. Pak. Kalau saya tidak setuju. Yang lain tidak setuju. Mungkin gini, saya masih setuju kalau yang Mentari ini dijadikan 2 kelompok. Jadi kan ada 6 orang nih dari Mentari, tiga yang lain dari kelompok yang lain gitu loh. Jadi kan kalau dari Mentari nanti kan nggak ada tantangannya. Satu kelompok dari Mentari semua nggak ada tantangannya karena sudah pasti solid lah. Sudah biasa kerja bareng meskipun beda divisi. Jadi lebih enak nanti dari Mentari ini kita bagi jadi 2 kelompok, terus yang lain
ada dari tim-tim yang lain juga. Nanti saya akan diskusi juga dengan Mbak Desti kira-kira yang cukup ini siapa akan kita coba bagi seadil-adilnya gitu ya. Kita akan mencoba membagi seadil-adilnya. Karena nanti kan toh tugasnya nggak sampai benar-benar create event, hanya bikin fiktif event kayak gitu sih. Tuh, jadi Untuk eh, pembagian kelompok ini Pak ya, Mm-mm. setiap kelompok itu diharuskan membuat event yang tadi itu kah? Atau enaknya kan kayak satu kelas nih, buat jadi satu kelompok semua lah. Jadi satu event dibuat satu kelas, terus per tadi kan ada section yang promosi, terus ada yang budgeting. Jadi nanti pembagian kelompoknya setiap seksi itu aja, Pak. Kayak Oh, gimana? oke. Ini ada juga ide yang cukup menarik. Kita kan di sini tadi membahas tentang 6 ya. Jadi mulai dari eh, kalau bentar, ini ide yang cukup menarik, Pak. Nah, kita kan ada sesi-sesi yang ini ya. Jadi mungkin yang evaluasi ini nanti saya ganti karena kita kayaknya nggak perlu evaluasi juga karena fiktif kan. Nah, mulai dari planning, budgeting, operasional. Nah, marketing ini nanti mungkin bisa kita bagi dua. Jadi ada yang konvensional marketing, ada yang digital marketingnya. Terus ada juga nanti yang bahas tentang masalah eksekusi atau istilahnya seakan-akan kita di hari hanya kayak gitu. Nah, ini cukup menarik juga sih. Jadi kita nggak usah bagi kelompok-kelompok yang satu satu kelompok itu mikirin mulai dari budgeting sampai dengan eh, production. Jadi cuma satu kelompok ini nanti bahasnya misalnya kita lagi bahas tentang budgeting, berarti nanti kelompok itu yang harus riset dan menyiapkan sesuatu tentang budgeting. Jadi nanti di akhir pertemuan atau pertemuan ketujuh kita dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita jadikan satu. Akhirnya jadi rancangan event fiktif yang ada di Institut Asia Malang tadi. Saya kayak cukup setuju sih, cukup menarik dengan usul dari Mas Angga. Teman-teman yang lain mungkin? Berarti Pak, kalau misalnya satu satu kelas kayak gini hanya dibagi per divisi ya jatuhnya ya. Berarti dari Bapak sendiri kah meng-create eventnya apa atau gimana? Karena kan kalau misalnya dari kita kan kita juga perlu ngomong nih satu kelas nih, lu mau event apa? Nah, itu enaknya gimana? Kalau kalau per kelompok tadi kan kita bisa meeting sendiri gitu kan, kita mau bikin ini, mau bikin ini. Tapi kalau misalnya satu kelompok gini disesuaikan dengan divisi, berarti Pak El dong yang ngasih eventnya gitu atau gimana? eh ini memang salah satu ininya ya. Jadi salah satu kendalanya di situ. Jadi kalau kita ngomong eventnya, mungkin secara garis besar itu kan mengacu pada ini ya. Jadi mengacu pada case study ini. Jadi Institut Asia Malang pengen bikin event yang untuk menaikkan brand awareness bla 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 bla. Nah, otomatis ini nanti divisi-divisi yang selanjutnya, misalnya pasti untuk divisi yang menentukan eventnya kan pasti di divisi perencanaan yang menentukan tema dan lain-lain nih. Nah, untuk divisi penganggaran dan lain sebagainya, otomatis hanya mengikuti itu tadi, hanya mengikuti dari yang sudah direncanakan oleh tim yang di awal. Nah, ya itu kelemahannya sih, makanya Nah, berarti memberatkan satu divisi dong Pak kalau kayak gitu. Karena tim perencanaan yang memikirkan nama eventnya apa. Kalau saya lihat dari event-event yang Asia yang saya lihat video-videonya itu kan eventnya tuh itu aja gitu ya. Ada nari, ada lomba dance, ada lomba nyanyi atau apa Konser sih namanya musik, konser terus konser-konser. jualan terus malamnya ada DJ gitu kan ya. Kan tiap tahun tuh itu aja tuh ya Pak. nah, Nah, apakah itu bisa kayak gitu juga atau gimana gitu? Karena pasti akan memberatkan satu divisi pasti di tim perencanaan. Kalau yang lain kan hanya mengikuti saja. oke Itu. oke oke. Kalau tahun ini eventnya saya harap yang keluar dari teman-teman BP online, teman-teman S1 online, itu saya harap eventnya jangan sampai kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Karena memang di tahun ini kita pengen ngerubah banget konsep. Kalau yang kemarin itu kita kan eventnya itu menurut saya itu tidak sejalan dengan
ini ya, dengan branding kita yang kita itu pengen dikenal banget sebagai kampus teknologi dan bisnis. Nah, makanya di tahun ini kita pengen lebih buat event, pengen bikin event yang bisa menaikkan eh, brand ini ya, menaikkan pandangan orang tentang kampus kita di bidang teknologi dan desain. Jadi ada gambaran-gambaran tentang itu. Jadi agak kemungkinan yang kita create di offline pun nanti kemungkinan akan sedikit banyak beda jauh dari event-event yang sudah jalan, yang ada DJ-DJ dan lain sebagainya. Kita undang artis kemungkinan iya, tapi untuk eh, pra eventnya atau sebelum ke event utama mungkin kita juga mau pakai kayak show off hal-hal yang bisa menaikkan brandingnya kita di kampus teknologi bisnis. Jadi kita bisa show off tentang teknologi-teknologi hasil karyanya mahasiswa Asia. Ada lomba-lomba yang ada show off tentang karya-karya anak DKV. Ada tenan-tenan startup dari bisnisnya mahasiswa Asia kayak gitu. Jadi kita pengen show off itu. Jadi sebelum orang masuk ke venue utama itu kita sudah suguhi, oh iki loh Asia itu teknologi desain banget. Kita pengennya kayak kayak gitu sih. Nah, Mohon maaf Pak, berarti kalau untuk event-event kayak gitu venue-nya nggak harus di mall atau di kampus sendiri ya Pak. Contohnya kayak di sekolah-sekolah SMA yang memang mengedepankan tentang IT atau teknologi seperti itu Pak. boleh, boleh. Jadi eh kita kalau untuk venue, sebenarnya kalau untuk venue nanti kebetulan kita nggak punya patokan venue yang harus di mall gitu ya. Sebenarnya kenapa kok kita pilih mall? Karena mall ini kan tempat yang kalau tak bilang itu sudah ada pengunjung ke situ. Jadi kita kita ini ya numpang kreditnya mall. Karena mall itu kan sudah pasti banyak pengunjungnya dulu. Karena sekarang mall juga agak sepi. Makanya dulu kita selalu bikin event di mall supaya apa? Oh, ada orang yang mengunjungi mall itu siapa tahu tertarik untuk mampir di eventnya kita. Jadi kita nggak benar-benar effort untuk mendatangkan orang itu benar-benar dari nol gitu loh. Jadi memang makanya itu kita bikinnya biasanya di mall. Nah, cuma kalau kita sekarang lihat mall-mall ini juga nggak serame dulu lagi, ya makanya kita juga untuk venue ini masih masih diskusi banyak juga sama teman-teman. Sampai kemarin kita, oh apa nyewa kayu tangan ya. Jadi kayak di Malang itu ada yang namanya kayu tangan. Kayu tangan itu kayak semacam Malioboro-nya Jogja gitu ya. Nah, jadi kalau di Malang itu ada yang namanya kayu tangan heritage. Nah, itu kita sempat mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi nanti teman-teman di ini, karena ini eventnya fiktif, karena ini eventnya nggak sampai benar-benar di-create ya, teman-teman nggak apa-apa, boleh berpikir, boleh create event yang rodok apa ya, kalau saya bilang itu agak berat pun nggak masalah. Siapa tahu itu nanti juga bisa jadi masukan untuk teman-teman yang kebetulan kita mau create event itu untuk big eventnya, untuk acara intinya, itu kan di bulan Januari. Nah, ini kan masih bulan Oktober nih. Nah, ini kita sama mahasiswa-mahasiswa yang offline ini kan sudah mulai merancang kira-kira mau bikin event apa. Nah, siapa tahu dari teman-teman ini nanti juga keluar ide-ide event yang bisa saya bawa dan mungkin bisa menjadi part of big eventnya Institut Asia Malang. Meskipun teman-teman nggak bisa eksekusi sendiri, siapa tahu kalau memang oke nanti bisa saya tarik, bisa saya sampaikan ke tim BPTIP yang kelas offline. Jadi boleh mikir semenarik mungkin, boleh mikir event-event yang segokil dan nggak masuk akal mungkin itu boleh nanti. Toh nggak sampai dieksekusi kan gitu. Siapa tahu nanti bisa kita jadikan bahan masukan-masukan untuk teman-teman kita yang ada di offline gitu. Tapi kembali lagi ke tadi ya masalah yang kayaknya kalau satu kelas eventnya satu, tadi ada juga yang berpandangan bahwa itu nanti nggak fair lah gitu ya, nggak fair karena mungkin memberatkan di satu satu divisi. Eh, ya gimana ya, saya kesepakatan bareng-bareng aja. Jadi mungkin kalau memang dirasa seperti itu mungkin ya tetap hmm, tetap bikin gini aja. Kita persimpel bahwa kalau di Asia tadi kan eventnya banyak. Jadi kita di event BPTIP itu kan ada banyak, ada lomba dance, ada ini, ada itu, ada bla 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 bla. Nah, teman-teman berarti nanti per kelompok nggak usah mikir banyak event sebanyak itu. Cukup bikin satu aja.
Jadi misalnya, oh aku pengen bikin event ini apa ya, running. Biasanya running ini lagi rame. Anak-anak sekarang itu lagi FOMO untuk running atau lomba lari maraton. Tapi saya pengen lari maraton yang agak sedikit beda. Kalau lari maraton siang atau pagi kan biasa. Nah, kita pengen bikin lari maraton subuh itu misalnya. Nah, mulai dari perencanaan sampai execution plan-nya fokus di situ aja. Budgetingnya juga itu aja. Risetnya juga masalah maraton itu aja. Misalnya kayak gitu. Tiap kelompok. Jadi bukan banyak event tapi dibagi-bagi per divisi, tapi eh, satu satu kelompok dia menjalankan berbagai macam divisi tapi eventnya dipersimpel. Mikir eventnya satu tok ay. Di Misalnya satu ada yang kegiatan aja gitu ya, Pak. ya satu Misalnya kayak kegiatan mau aja. bazar, udah bazar aja Ya, gitu ya, Pak. jadi misalnya, oh sesuai dengan diskusi kelompok, kayaknya kelompokku mau bikin event bazar, misalnya kayak gitu. Oh kebutuhan untuk bazar itu apa aja, misalnya kayak gitu. Nah nanti eh, presentasinya dibagi aja, maksudnya presentasinya dibagi, nggak harus semua tim. Misalnya kelompok bazar presentasi di bagian planning. Terus kelompok ada yang mungkin tadi ada yang mau eksekusi lari maraton itu bagian di budgeting. Yang lain setor PPT aja. Gimana kalau kayak gitu? Terus mungkin kelompok ketiga nanti bikin event apa? Dia presentasinya di bagian yang event manajemen hari H misalnya kayak gitu. Nah, yang lain tinggal store PPT, PPT nanti tidak usah presentasi. Gimana? Kalau seperti itu misalnya. Supaya tidak memberatkan tadi. Karena kalau terlalu berat saya juga sungkan, kasihan. Gak apa-apa loh, teman-teman yang lain kalau mau ikut berpendapat nggak Pak, apa-apa. mau tanya dong, Pak. Nanti kalau misalnya eventnya itu berarti satu kelompok itu harus beda dengan kelompok yang lain gitu kan, Pak ya? Nggak boleh sama kan ya? Kalau hanya satu event berarti tidak boleh sama. Hmm. Jadi misalnya eh, mulai dari konsep acara dan lain-lain sebagainya nggak boleh sama. Karena kan hanya mikir satu event aja toh. Dan misalnya presentasi dan lain sebagainya saya nggak harus menuntut yang eh, kayak PPT-nya banyak kayak gitu enggak sih. Yang mudah aja, yang penting info-info yang dibutuhkan itu bisa tersampaikan kayak gitu. Tuh, teman-teman. Halo, teman-teman yang lain silahkan berpendapat juga daripada nanti kalau ada yang aku keberatan, aku protes kayak gitu enggak apa-apa. Mumpung kita belum jalan gitu loh. Jadi lebih baik kita itu ribut di awal daripada kita ribut di tengah-tengah. Kayak event itu juga kayak gitu. Saya selalu menekankan ke tim itu kalau mau bikin event, ayo. Kamu kalau bilang setuju berarti kamu harus setuju, kamu harus tanggung jawab. Eh, kalau kamu sudah bilang oke, berarti kamu harus tanggung jawab dengan semua konsekuensi yang harus kita jalankan. Nggak oleh protes di tengah-tengah. Saya selalu bilang kayak gitu. Nah, kalau kadang kan ada yang awal-awal, wah setuju, setuju, setuju. Tapi nanti di tengah-tengah, aku ini gak oke kok. Gitu. Nggak mau aku kemarin kan aku nggak kayak gitu. Jadi kalau mau protes mending protes di awal nggak apa-apa. Terlalu ini mas terlalu itu mas nggak apa-apa kayak gitu. Pak, mohon maaf Pak. Yang Ya. tadi Pak El bilang per satu kelompok itu kan nggak harus semua kita presentasiin tuh dari 6 divisi yang sudah ada. Itu nantinya Bapak yang akan tentuin atau gimana Pak? Misalnya kelompok satu mau apa presentasi tentang perencanaan, terus kelompok 2 penganggaran atau gimana ya Pak? eh Sebenarnya saya pengennya saya yang menentukan. Cuma nanti saya masih bisa open discuss lah. Maksudnya saya nggak kaku-kakuan misalnya saya nggak siap nih di ini. Ya boleh diganti dengan tim yang lain. Intinya biasanya siapa yang preparation-nya, siapa yang berani presentasi lebih awal, otomatis ya ada nilai poin plus sedikit gitu. Dikit Jadi aja Pak, nggak banyak. siapa cepet dia itu dong, Pak. Ya kan otomatis kan
kan eventnya ini sudah kita kasih kebebasan nih. Siapa yang mau Hmm. presentasi di awal-awal, misalnya pertama kali gitu ya, itu ya pasti ada poin plusnya gitu loh. Nah kalau untuk yang, tapi bedanya juga nggak akan terlalu jauh kok untuk poinnya gitu loh. Yang tadi kan will do-nya itu ada 6 ya Pak, termasuk evaluasi ya. Mhm. Nah, karena ini pelaksanaannya juga fiktif, apa ya kan evaluasinya nggak terlalu ini banget ya Pak ya, Makanya tadi untuk evaluasi kayaknya bakalan kita hilangkan. hilangkan. Nah, tapi marketingnya bakalan kita bagi dua, konvensional marketing sama digital marketing. Jadi nanti ada divisi yang kayak kayak itu harus mikirnya dua. Oh, konvensionalnya marketing kayak gini, digital marketingnya kayak gini. Karena salah satu yang menurutku dalam event ini benar-benar cukup krusial itu adalah di masalah marketing. Saya beberapa kali bikin event itu, mohon maaf, tak bilang itu gagal untuk mendatangkan audiens besar karena satu timing, kedua adalah marketingnya kurang. Jadi itu makanya untuk masalah marketing ini nanti bisa dibagi dua. Jadi kayak eh, konvensional marketingnya kayak gimana, digital marketingnya kayak gimana. Kayak gitu. Konvensional marketing event itu kan nggak melulu tentang yang harus ya canvassing dan lain-lain, itu kan juga harus dipikirkan juga. Kalau memang di situ kita nggak ada budget, gimana cara nyiasatinya? Kan biasanya kan pasang baliho gede-gede tuh. Nah kalau pasang baliho gede-gede nggak bisa, kita penyiasatannya kayak kayak gimana? Jadi kayak gitu sih. Jadi itu nanti kemungkinan untuk marketingnya kita bagi bagi dua gitu. Karena kalau fiktif tadi memang benar, seperti yang saya sampaikan di awal juga, kalau fiktif kita nggak bisa juga untuk bikin evaluasi apa yang mau dievaluasi kan kayak gitu. Yang penting nanti kan outputnya dalam bentuk usulan event atau proposal event untuk brand awareness dan bla bla blanya Institut Asia Malang tadi gitu. Mohon maaf Pak, berarti setiap kelompok itu untuk marketingnya sendiri langsung punya dua perencanaan ya Pak, untuk Mm-mm. konvensional sama Sama digital. digitalnya. Makasih Pak. Oke, siap. Gimana teman-teman? Mas El, jadi ini eventnya ini ya seputar untuk brand awareness-nya Asia aja, tapi untuk eventnya kita ngangkat apa bebas ya. Tapi pokoknya intinya temanya untuk Asia gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk eventnya sendiri, seperti yang tak garis bawahi tadi, tujuan dari event ini, eh, tujuan dari event yang kita selenggarakan ini yang pertama, satu, teman-teman boleh ngambil, ini boleh, tujuannya boleh ngambil satu, boleh ngambil lebih dari satu. Jadi, boleh ngambil satu, boleh ngambil lebih dari satu. Contoh, tujuannya adalah meningkatkan brand awareness-nya Institut Asia Malang di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Selain itu juga untuk mendapatkan prospek calon mahasiswa baru dari event tersebut. Boleh kalau mau ngambil kayak gitu. Tapi kalau teman-teman memang mau fokus meningkatkan brand awareness tok, kita nggak perlu lead data prospek juga nggak masalah. Nah, kalau untuk tema dan tipe-tipe eventnya, saya terserah. Semakin kreatif, semakin bagus, semakin semakin oke. Karena saya nggak membatasi, oh eventnya harus pameran, nggak kayak gitu. Eventnya harus bazar, nggak juga. Eventnya harus konser, nggak. Saya nggak membatasi seperti itu. Kalau teman-teman punya usulan event-event yang kadang nggak terfikirkan oleh kita-kita yang di sini, itu juga juga boleh banget sih. Jadi gitu. Tujuannya itu tadi, tapi untuk masalah tujuan nanti boleh ngambil lebih dari satu. Kalau mau satu tok juga nggak masalah. Saya nggak menuntut harus empat-empatnya ada gitu ya, karena terlalu berat nanti kalau empat-empatnya harus ada. Gitu. Itu Kak Esi. Makasih Kak. Oke. Mas saya izin tanya, Iya. saya lebih suka tadi ya untuk mendapatkan audiens supaya calon mahasiswa untuk Asia itu, yang wakfatnya itu yang paling terakhir tadi yang itunya. Nah, di sini kan saya perlukan tahu biaya-biaya dari Asianya berapa, terus diskonnya masuknya berapa, seperti itu. Itu bisa kita dapatkannya gimana ya, Mas? Nanti kalau ada yang butuh info tentang Institut Asia, tentang produk knowledge-nya Institut Asia Malang, itu nanti boleh nanti saya kupas. Jadi nanti pertemuan
pertemuan besok itu coba saya kupas tentang Institut Asia. Mulai dari keunggulan-keunggulan dan lain-lainnya. Nanti kalau ada yang kurang boleh japri secara langsung atau saya kirimi bahan-bahannya nanti. Jadi memang sudah saya siapkan untuk minggu depan itu saya akan sedikit banyak mengasih gambaran tentang Institut Asia Malang dan poin-poin selling yang bisa teman-teman angkat. Nah itu untuk pembekalan di ini. Jadi ada sedikit tentang itu. Jadi itu masuk di materi planning. Jadi saya, oh Asia itu ini, gambaran Asia itu ini, kompetitor Asia itu ini. Nanti kita bikin eventnya kayak gimana. Nah teman-teman nanti kalau mau riset kompetitor lebih lanjut juga boleh kompetitor. Nah, tapi nanti gambaran tentang Asianya itu akan saya kasih gambaran gitu. Berarti lebih ke company profile-nya Asia ya, Pak ya? Ya semacam lebih apa ya, material promotionnya tentang Institut Asia Malang. Berarti Kalau semua jurusan yang ada di Asia nanti Bapak akan info ke kita juga kan? betul. Jadi masing-masing jurusan itu nanti keunggulannya apa, poin selling dari jurusan itu apa kayak gitu. Itu nanti coba Oke. minggu depan di materi tentang preparation itu akan kita bahas. Siap, Pak. Ini sih kita sebenarnya masih abu-abu ya, Pak. Jadi dari tadi mungkin banyak yang apa ya, masih mikir-mikir gitu. Jadi masih belum ada bayangan gimana Oh, gitu. gini aja, kita agak konsep-konsep nyantai aja, nggak usah terlalu dijadiin beban. Eh, Intinya kita bisa nego-negoan. Maksudnya nego-negoan itu, oh kayak minggu depan ini masih sih terlalu berat. Nah mungkin minggu depan saya akan banyak ini tentang Asia. Terus setelah itu teman-teman nanti akan kita bagi ke grup-grup diskusi. Jadi minggu depan kita sekalian ngobrolin tentang planning tadi. Teman-teman nanti akan diskusi dan sekalian penentuan grup. Jadi kan sudah tahu gambaran Asia nih. Oh kira-kira mungkin nanti kita bisa diskusi 30 menit, kita bagi grup, kira-kira mau bikin event apa kayak gitu. Supaya nanti kalau diskusinya cuma pas di luar perkuliahan itu kayaknya nanti kan kurang jalan. Jadi mungkin ada sesi diskusi juga pas di sini. Nanti kalau di sini sudah ada sesi diskusinya, tinggal di sambung lewat WA, misalnya kayak gitu. Maksud saya gitu sih. Ya, setuju sih, Pak. Dan karena kalau di luaran mungkin karena ribet sama kerjaan juga kali ya, Pak. Lupa Nanti kan nggak kadang, fokus. kadang lupa ya. Nah, kalau di kayak gini kan fokus, terus nanti bikin grup. Ya, sebenarnya sih udah pernah dijalankan di semester lalu sih untuk bikin usaha. Dan itu sih oke gitu. Setuju sih, Pak. Lanjutkan. Oke, siap. Ada ini lagi, protes atau masukan lagi? Lebih aktif aja, Pak, kalau jadi grup. Oke. Bisa request personil grupnya nggak, Kak El? Ah, boleh request, Diterima kayak sih diterima. boleh Masuk, request. masuk. Tapi masalah penentuannya adalah hak prerogatif tim teachingnya kita. Jadi belum tentu requestnya di ACC, tapi boleh request tapi belum tentu di ACC gitu aja. Karena Ya kita udah juga dicoba harus aja ya, Mas ya. memikirkan kemaslahatan bersama. Mau ikut Mas Anom atau Mbak Erna kayak sih? Bu Zulfi aja deh. Pak Kiki, ikut Pak Kiki. Ini teman-teman ini sekarang sudah semester ketiga berarti ya? Iya, Pak. Terus udah Betul, semester ketiga. Mas. Eh Gimana? Saya penasaran juga sih gimana rasanya kuliah online kayak apa? Maksudnya ada yang sharing-sharing enaknya nggak enaknya kayak gimana? Seru, Pak. Ngejar-ngejar waktu pulang kerja. Oh. Absen di jalan, sampai rumah, rapi-rapi-rapi, langsung buka laptop, on cam. Banyak tugas, Pak, stres. Banyak Semoga tugas. nggak banyak tugas ya, Mas El. Makanya Sering tadi begadang, Pak, ngerjakan tugas. sering begadang mengerjakan tugas. Makanya tadi saya itu mikir kayaknya kalau untuk mata kuliah ini saya nggak bisa satu arah gitu loh. Maksudnya nggak bisa satu arah itu saya nggak bisa kayak oh tak tentukan langsung project dan projectnya kayak gini des 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 des. Nah nanti kalau teman-teman
bisa kan malah memberatkan gitu. Jadi makanya memang di pertemuan pertama ini saya pengen lebih banyak sharing session dan open discuss kayak gini. Jadi nanti apa yang sudah kita sepakati bersama antara teman-teman dan saya itu lebih enak jalannya gitu. Ya, tapi itu tadi sekali lagi saya salut sama teman-teman bahwa ini sudah memasuki semester ketiga, sudah disambi. Tadi ada yang di jalan, ada yang ini itu. Tapi saya harap ya, saya berharapnya itu semangatnya tetap sampai terakhir. Karena semester 3 ini adalah semester-semester yang memang udah agak sedikit kerasa. Semester 1, semester 2 itu kita masih agak seneng-senengnya, spiritnya masih oke. Terus eh ya intinya itu kalau semangat juangnya itu pasti masih tinggi. Nah, pengalaman ini yang kelas offline gitu. Jadi ini kelas offline yang kerja sambil kuliah. Eh Teman-teman saya dulu itu banyak yang protol itu di semester 4 dan semester 5. Jadi saya harap teman-teman yang di sini itu yang sudah semester 3 benar-benar spiritnya dijaga. Boleh ngeluh. Aduh, kok banyak banget sih tugasnya. Aduh, capek. Tapi ya tetap harus dijaga semangatnya. Karena eh, banyak teman-teman saya yang merotol-merotol yang nggak sampai lulus itu ya juga sekarang agak sedikit menyesal. Kemarin saya baru di WA, bro, nggak boleh ya, nek lanjut di situ. Nah, kalau kalau sudah DO kan nggak boleh lanjut lagi di Asia gitu. Jadi dia harus mengulang dari awal. Jadi ya tetap semangat lah untuk teman-teman di sini. Saya yakin bisa sampai lulus semua pokoknya. Nanti kalau wisuda saya bikinkan event yang beneran. Kalau Ya, semua dosen semangatnya kayak Pak El mah kayaknya bisa sampai akhir ya. Ngejelasinnya jelas, tek 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 gitu Pak. Mantap. Kasih keterangan juga ya Kak Erna ya. apa? Kirain Kenapa? pas wisuda mau dibuatin tenan kopi, Pak. Jadi pada saat kita datang sudah tersedia. Coffee truck ya? Bener ya. Jadi boleh nanti ditagih ke saya ya. Jadi untuk teman-teman yang ini kalau nanti wisudanya bareng-bareng atau wisudanya itu eh, tepat waktu, nanti saya bawakan kopinya Mas L. Kak Desti direkam kan ya? Ada rekamannya, Bu. Tenang, Bu. Boleh ditagih nanti. Boleh request dari sekarang nggak, Pak, kopinya kayak Oh, gimana? jangan, jangan, jangan. Nanti aja, nanti aja. Kalau sudah mau wisuda gitu. Nah, ya, ya gimana ya teman-teman ya. Ini memang tadi barusan saya sore juga ngajar di kelas pengantar bisnis. Saya juga menyampaikan ke teman-teman setiap dosen pembawaannya pasti beda-beda. Gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, mohon dipahami. Jadi saya ngomong seperti itu. Kalau sama saya ya wis biasa aja. Saya memang tipikalnya orangnya kayak gini. Saya nggak suka tipikal yang satu arah. Saya menggali teman-teman butuhnya apa, kita pengennya kayak gimana, itu yang kita capai bareng-bareng. Karena saya beranggapan bahwa dosen sekarang itu bukan lagi orang yang paling pinter, bukan lagi orang yang paling tahu. Karena sekarang kalau kita mau belajar itu bisa dari mana aja. Jadi kita ini sebagai fasilitator atau sebagai penyeimbang. Saya lebih memosisikan diri di situ. Jadi misalnya teman-teman sharing, saya suka banget. Makanya tadi saya ada anak-anak semester 1 tak paksa mau ndak mau mereka itu harus berani ngomong. Sudah tak bilang kayak gitu untuk mahasiswa-mahasiswa semester 1 yang lulusan fresh graduate kayak gitu. Jadi ya apapun kondisinya harus tetap semangat. Ya kalaupun dosennya kurang semangat, teman-teman harus pura-pura semangat biar dosennya ketularan semangat. Nah, itu teman-teman kembali ke topik. Mungkin kita nanti close di jam ini ya 20.30. Kita close di setengah 9 aja sambil kita besok pertemuan ke depan, pertemuan minggu depan kita akan saya akan menjelaskan tentang Asia itu kayak gimana, breakdown Asia sampai ke biaya-biaya, fasilitas, terus tentang untuk keunggulan-keunggulannya. Setelah itu nanti kita diskusi bareng-bareng, kita bagi grup-grup. Nanti saya juga akan sesekali masuk ke grup-grup tersebut untuk istilahnya mungkin teman-teman ada pengen sharing apa, nanti juga boleh tanya-tanya juga boleh. Di luar perkuliahan, kalau teman-teman pengen tanya seputar produk knowledge Asia, saya welcome. Tapi mohon maaf, mungkin kalau nanti ada telat balesnya 1 jam, 2 jam, mohon dimaklumi. Karena saya juga ada pekerjaan-pekerjaan lain.
yang kadang ya kita nggak selalu pegang HP juga, karena teman-teman kalau kerja juga pasti paham. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan banyak membahas tentang itu. Nah, minggu ketiga nanti baru teman-teman kalau ada yang sudah siap, kita bisa mulai untuk presentasi tentang perencanaan kayak gitu. Nah, kalau bisa nanti satu kali pertemuan kita bisa presentasi 2 orang, 2 kelompok. Jadi kan nanti presentasinya berarti kan pertemuan ketiga, keempat, kelima. Nah, pertemuan ke-6, ke-7 nanti kita ada materi dari saya. Pertemuan ke-7 kita tinggal penyetoran tugas akhir jadinya, rancangan eventnya. Jadi nanti untuk di pertemuan ke-7 itu kita nggak usah terlalu yang berat-berat. Nanti kita tinggal sharing-sharing tentang rancangan event-eventnya teman-teman, itu aja sih kayak gitu. Untuk matengin tentang rancangan eventnya teman-teman kayak gitu. Itu sih kemungkinan. Kalau saya lihat hasil diskusi teman-teman kita malam ini. Ada yang masih merasa terlalu berat? Oh, berarti sudah aman ini ya. Nggak ada yang merasa terlalu berat, berarti aman ini. Sudah cocok dan setuju semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Masih ada waktu 10 menit sebelum kita akhiri di Mas jam El, 20. Ya, Pak. jadi untuk kelompok itu minggu depan akan ada penentuan kelompok ya? Betul. Jadi nanti saya tak diskusi dulu sama Mbak Desti dan teman-teman. Kita lihati dulu track recordnya di semester kemarin kayak gimana. Jadi paling enggak biar enggak jomplang banget gitu loh, Pak. Jadi Iya. saya Ya, enggak jadi, mau nanti ada jadi satu tim yang aktif banget, tapi ada satu tim yang ya seperti itulah. Jadi nanti coba kita bagi untuk timnya itu seadil mungkin. Jadi untuk kelompoknya nanti itu akan terus sampai di UAS-nya juga ya. Betul, sampai terakhir. Tapi nanti untuk UAS itu ada nanti penilaian yang sifatnya individu. Jadi ada ada yang kelompok, tapi nanti dari kelompok itu kita juga lihat ada keaktifan dan peran individunya, Pak. Jadi di BP ada seperti itu. Karena di offline pun ada misalnya satu kelompok 6 orang nih. Ya, dari 6 orang ini kita nilainya pasti nggak akan letterlock sama semua. Itu. Kurang lebih seperti itu nanti pembagiannya. Nanti misalnya ada kesulitan-kesulitan, saya open discuss. Jadi misalnya kelompok ini saya agak sedikit kesulitan di ini nanti dengan senang hati kalau dilibatkan untuk diskusi atau dilibatkan untuk istilahnya ngasih istilahnya diajak diskusi, saya dengan senang hati akan mau diskusi, Pak. Mau diskusi lewat WA boleh, ngajakin Zoom juga boleh nanti. Karena memang konsep dari BPTIP ini nanti sebenarnya pertemuan kita itu kalau memang mau, kita itu juga boleh kok bikin pertemuan-pertemuan yang saya pribadi, kalau yang lain tidak tahu. Kalau saya itu misalnya ada mahasiswa yang konsul atau yang sharing-sharing di luar pertemuan ini, saya juga masih oke-oke aja selama nanti kita cari jadwal waktu yang pas untuk misalnya saya nggak ada kerjaan atau yang lain sebagainya. Jadi gitu sih. Biar sama-sama enaknya aja sih, Pak. Kurang lebih itu. Ada pertanyaan lagi? Aman kayaknya ya. Sejauh ini aman, Pak, tapi nggak tahu ke depannya. Nanti gini, kalau memang ada yang nggak aman, ya kita diskusikan lagi lah. Karena memang yang namanya perkembangan dalam dunia, ya sono dinamika-dinamikanya itu pasti ada. Jadi nanti kita diskusikan lagi. Intinya, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk WA atau yes, atau ngechat kita, jangan sungkan-sungkan. Jadi jangan mikir, waduh, nanti ganggu nggak ya? Jangan mikir yang kayak gitu-gitu. Intinya, kalau ada sesuatu yang agak kesulitan, ada sesuatu yang saya butuh insight, butuh masukan, butuh discuss, WA. Kalau memang mau diajak diskusi Zoom sama tim, monggo.
supaya nanti teman-teman enak gitu. Karena memang nggak cukup kalau kita ngomong pertemuan kita 2 jam ini untuk banyak diskusi itu nggak cukup. Nah, kalau teman-teman mau di luar perkuliahan boleh. Tapi kalau nggak mau, wis kita autopilot, kita sudah biasa event, wis di luar kepala, nggak apa-apa juga gitu. Saya malah seneng gitu. Tapi diajak diskusi juga juga seneng. Itu ya, teman-teman. Ada yang lain lagi mungkin teman-teman yang lain yang masih mungkin merasa kesulitan atau gimana? Silahkan kalau ada masukan-masukan. Kalau enggak ada mungkin habis ini saya kembalikan ke Mbak Desti. Kasihan loh Mbak Desti ini. Malam-malam masih di kampus Mbak Desti ya? Iya, Sama siapa Mbak di atas? sendiri Mas. Kan Mas Ical sama Mas Hendy ke teater sama kelas-kelas. Kasihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mbak Desti ini masih jomblo. Jadi siapa tahu daripada Mbak Desti sendirian. Ya ampun. Biar nggak terlalu serius Mbak Des. Jadi kita kalau kuliah online itu kalau terlalu serius itu kan kayaknya kok ya wis namanya online kok terlalu dibawa serius kan gitu. Iya, Tapi kalau betul. hubungan harus serius Mbak Des ya. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya untuk diskusi kita malam ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan lebih banyak belajar tentang event management nanti minggu depan. Nanti akan saya siapkan tentang materi-materi tentang Institut Asia Malang. Plus kita akan breakdown tim. Minggu ini saya akan diskusi sama Mbak Desti untuk pengelompokan tim-timnya. Kira-kira kelompoknya siapa aja. Jadi nanti minggu depan setelah kita mungkin 1 jam bahas tentang materi, baru setelah 1 jam atau 45 menit nanti kita diskusi di room masing-masing berdasarkan kelompok. Nanti saya juga akan coba mantau biar diskusinya jalan. Itu sih mungkin sementara dari saya itu teman-teman terima kasih banget untuk diskusinya malam ini. Semoga perkuliahan kita sampai pertemuan ke-7 lancar. Ya kita berusaha untuk bisa kalau bisa itu tidak memberatkan teman-teman, tapi saya juga sangat berharap dari perkuliahan kita ini kita juga masih mendapatkan sesuatu. Jadi nggak cuma kayak kuliah, nggak kuliah online terus cuma datang absen kayak gitu. Saya paling nggak saya juga punya tanggung jawab moral banget supaya teman-teman itu dari perkuliahan ini juga paling nggak dapat, kalaupun nggak dapat banyak pengalaman, dapat satu aja pengalaman yang itu nanti benar-benar bisa teman-teman pakai ketika teman-teman di dunia kerja. Kalau masalah nilai gampang wes gitu ya. Tapi yang paling saya tekankan adalah semoga teman-teman nanti juga dapat pengalaman, dapat pembelajaran-pembelajaran yang bisa kepake banget di dunia kerja ataupun di kehidupannya teman-teman nanti. Itu ya sampai pertemuan ke-7 nanti semoga semuanya lancar gitu. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin langsung saya kembalikan ke Mbak Desti. Terima kasih Mas El. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Seru sekali perkuliahan hari ini diskusinya ya. Gimana udah capek kah Bapak Ibu? Kelihatan agak capek sih. Iya. Kan? Kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya perkuliahan malam ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Nggak foto, Wassalamualaikum. Gimana Mas? nggak foto dulu dah ini. Oh boleh, kita foto dulu. Ya, kita kalau pas foto kita harus ini ya kelihatan Boleh. Semangat. Takut Mas kalau gitu. Oh takut. Yang penting kita kelihatan semangat lah. Jangan Iya sampai kita boleh. nanti fotonya beredar gak semangat. Silakan Bapak Ibu yang belum on cam atau langsung saja ini. Langsung saja. Saya hitung 1, 2, 3. Tuh, Sudah? belum. Oh, udah. Mbak Des, Mbak Des. Dalam.
eh, minggu depan kita tetap start 8.30 atau 8.45 atau gimana? Saya mengikuti teman-teman. Seriusan, Dok, apa 8.30? Loh, saya ini tanya, saya ini Tujuh. tanya mengikuti teman-teman. 18 atau Pak. 8? 18.30. 18.30, Pak. Oh, ya 18.30. Saya sudah Mas mulai El mungkin ngantuk. 18.30 terus endingnya di closingnya di jam 8.30 gitu ya Pak ya. Oke, saya setuju aja. 20.30 ya. Jadi kita 18.30 18. sampai jam 8.30 biar nggak terlalu lama. 20.30. Setuju Oh iya, sangat itu Bapak. 20.30. Tapi kalau Iya, ada molor-molornya dikit nggak apa-apa ya, bisa sampai iya, jam nggak apa-apa Pak. 20.45. Nek bisa jangan sampai jam 9. Iya, betul Pak. Setuju, Pak. Hati El. Ya, Biar nggak terima capek-capek kasih ini. kakak-kakak, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya. Saya izin Terima kasih. pamit karena saya belum pulang ini. Wah, hati-hati Mas El. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Malam. Malam Kak Desti, selamat malam Mas Selamat Terima El. kasih, Mas El. Terima Terima kasih kasih, Mas Mas El. Selamat El. malam. kasih semuanya. Terima kasih. Makasih Mas El, Mbak Desti. Ya, Ya, Kak. Selamat malam. Selamat Terima istirahat. kasih. Iya, Kakak. Makasih Mas El. Saya izin live. Hati-hati, Mas. iya Mbak Desti.